Beberapa helai daun hancur terinjak di atas lantai saat seorang pria memarahi seorang pemuda bernama Aki Guinness, sambil mencaci makinya sebagai sosok yang mengecewakan. Pria itu mengatakan bahwa dia sudah menerima kenyataan kalau putra sulungnya, Aki, adalah aib yang tidak berguna. Dia mengingatkan Aki bahwa sebagian besar bangsawan terlahir dengan kemampuan hebat. Meskipun Aki tidak bisa apa-apa, ayahnya tetap membiarkannya tinggal dengan harapan bisa memanfaatkannya di kemudian hari untuk pernikahan politik. Sang ayah berteriak bahwa setiap anggota keluarga mereka selalu memiliki kemampuan langka dan luar biasa, namun kemampuan Aki sama sekali tidak istimewa. Kemampuan itu disebut plant eater, sebuah skill yang hanya memungkinkan dia untuk memakan jenis tumbuhan apapun. Ayahnya berkata bahwa saudara-saudara tiri Aki memiliki kemampuan yang luar biasa, dan menyalahkan ibu Aki karena memiliki darah rakyat jelata. Kata-kata itu menusuk hati Aki dengan sangat dalam dan dia mencoba untuk menjawab. Tetapi sebelum dia sempat bersuara, dinding di belakangnya tiba-tiba hancur berantakan terkena serangan. Ledakan itu berasal dari ayahnya sendiri, yang menyatakan bahwa keluarga Guinness telah diberikan tugas penting oleh ibu kota kerajaan. Ini adalah waktu yang krusial bagi mereka untuk mendapatkan posisi kuat di pemerintah pusat, dan tidak ada tempat bagi seseorang yang tidak berguna seperti Aki. Ayahnya memerintahkan Aki untuk angkat kaki dari rumah mereka. Saat Aki melangkah keluar, saudara-saudara tirinya sudah menunggunya. Mereka mengatakan bahwa Aki akan dinyatakan mati secara resmi dalam sebuah kecelakaan. Putra kedua, Jill, berkata bahwa dia selalu menganggap Aki tidak berharga, dan sekarang setelah dia tahu tentang kemampuan kakaknya itu, dia semakin yakin. Sampah, katanya, akan selalu menjadi sampah. Putra ketiga, Will, memberitahu Aki bahwa dia bukan lagi bagian dari keluarga dan mereka bahkan merasa telah berbaik hati dengan membiarkannya hidup sebagai pelayan meskipun dia lemah. Mereka menambahkan bahwa ayah mereka tidak ingin ada noda yang tersisa pada nama baik keluarga. Jill menertawakan pikiran bahwa kemampuan seperti plant eater itu benar-benar ada. Dia merasa lucu melihat orang tidak berguna seperti Aki mendapatkan kemampuan yang juga tidak berguna, dan mengejek bahwa setidaknya Aki mungkin punya bakat untuk membuat orang lain tertawa. William memberitahu Jill untuk tidak perlu khawatir akan menyakiti perasaan Aki karena toh dia akan segera mati. Aki berdiri diam sambil memegang tas kecilnya. Saudara-saudaranya mengejeknya karena memiliki mana yang tidak lebih kuat dari rakyat jelata. Dia hanya bisa menggunakan sihir kehidupan sederhana, yang artinya bertahan hidup di hutan terdekat yang penuh dengan monster akan menjadi hal yang mustahil. Tetap saja, Jill mencemoohnya dengan mengatakan bahwa kemampuan plant eater miliknya mungkin akhirnya bisa berguna, lalu menyarankan agar Aki mencoba memakan rumput di sekitarnya. Aki secara resmi diasingkan. Ketika gerbang berat tertutup di belakangnya, para penjaga mendorongnya pergi tanpa belas kasihan. Wilayah Guinness dikelilingi oleh tembok kastil tinggi yang menandai batas domain mereka. Di baliknya membentang tanah tandus dan hutan lebat yang dipenuhi monster berbahaya. Dibuang ke sana tidak ada bedanya dengan dijatuhi hukuman mati. Namun, Aki merasakan sesuatu yang lain. Dia merasa bebas. Alih-alih putus asa, dia tampak hampir bahagia. Untuk seseorang yang baru saja diusir, dia terlihat sangat ceria. Dia sebenarnya telah datang ke dunia lain. Aki adalah orang yang bereinkarnasi dan lahir di dunia ini sebagai putra sulung seorang Viscount. Sejak usia muda, dia terkubur dalam pelajaran tentang etika, studi, dan pelatihan pedang yang keras. Rasanya seperti hidup di bawah tahanan rumah. Keluarganya mempekerjakannya tanpa henti karena takut orang lain akan menyadari bahwa dia tidak memiliki bakat nyata. Aki telah mencoba yang terbaik untuk melayani keluarganya dengan setia. Tetapi semua upaya itu tidak berarti apa-apa begitu mereka mengetahui tentang satu kemampuannya yang tidak berguna. Karena alasan itu saja, dia tidak diakui lagi. Meski begitu, dia tidak perlu lagi hidup di bawah kendali mereka atau menderita karena hinaan mereka. Dia akhirnya bisa bernafas lega untuk pertama kalinya. Bagaimanapun caranya, dia akan mencapai kota berikutnya dan memulai hidup keduanya di dunia baru ini. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras saat dia berjalan menembus hutan. Aki segera menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan betapa sulitnya bertahan hidup. Sejauh ini, belum ada monster yang menemukannya, dan itu murni karena keberuntungan. Selama hari-hari itu, dia hanya berhasil menangkap beberapa hewan kecil. Dengan persediaan makanan yang habis, satu-satunya pilihannya adalah memakan tanaman. Kemampuannya, plant eater, memungkinkannya mengonsumsi jenis tumbuhan apapun tanpa bahaya. Itu adalah berkah kecil dalam perjuangannya saat ini. Masalahnya hanyalah sebagian besar tanaman rasanya mengerikan. Walaupun begitu, setiap kali dia memakannya, stamina dan mananya meningkat sedikit demi sedikit. Efeknya lemah, tapi masih cukup berguna sehingga tidak bisa disebut benar-benar tidak berharga. Aki akhirnya mengerti bahwa keluarganya, yang hanya peduli pada kekuasaan, selalu menganggapnya sebagai beban.
Mereka telah memperlakukannya dengan buruk sejak awal. Sekarang, jauh dari mereka, dia siap untuk mulai hidup dengan caranya sendiri. Aki tiba-tiba mendengar suara aneh di dekatnya. Dia bertanya-tanya apakah itu berasal dari monster yang bersembunyi di hutan. Kemudian seorang gadis dengan kuncir kuda panjang dan tudung hoodie yang kebesaran melangkah keluar dari semak-semak. Gadis itu menangis dan Aki tidak mengerti mengapa seseorang sepertinya berada sendirian di tempat berbahaya seperti itu. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, gadis itu tersandung dan Aki berlari ke arahnya untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Saat dia mendekat, gadis itu berbisik bahwa dia lapar. Gigi tajamnya terlihat dan sesosok monster tumbuhan raksasa muncul di belakangnya. Gadis itu mengulangi bahwa dia lapar dan tanaman merambat panjang milik monster itu melesat ke arah Aki. Ketakutan, Aki lari menyelamatkan diri dan menyadari bahwa gadis itu mungkin sebenarnya adalah monster tumbuhan itu sendiri. Dia tidak ingat pernah membaca tentang makhluk seperti ini dalam studinya. Gadis itu tiba-tiba mengejek Aki dan menyebutnya bodoh. Dia tidak percaya Aki telah membuang senjatanya dan bergegas masuk hanya karena melihat seorang gadis menangis. Gadis itu berkata bahwa orang bodoh yang berhati lembut seperti dia akan segera mati, lalu menyuruhnya berhenti meronta dan menjadi santapannya saja. Tetapi Aki dengan tenang mengatakan hal yang sama kepadanya. Dia bertanya siapa sebenarnya yang bodoh karena gadis itu bahkan tidak repot-repot memeriksa kemampuan apa yang dimiliki mangsanya sebelum menyerang. Gadis itu tertawa dan berkata bahwa manusia lemah seperti Aki tidak mungkin bisa melukainya. Dia kemudian mengirim tanaman merambatnya untuk melilit tubuh Aki dengan kencang. Bukannya panik, Aki tetap tenang. Dia berkata bahwa makan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan monster seperti dia dengan begitu mudah. Kemudian dia menggigit tanaman merambat yang melilitnya dan mulai mengunyahnya. Gadis itu terpaku, terkejut melihat Aki memakan tanaman merambatnya. Sebuah pesan sistem tiba-tiba muncul, mengkonfirmasi bahwa status Aki telah meningkat drastis karena kemampuannya. Dia juga mendapatkan kemampuan baru yang disebut Absorption dan Swiftness. Aki berkata bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya dimakan secara cuma-cuma. Bahkan dia sendiri kagum pada betapa kuat perasaannya sekarang. Kekuatan yang melampaui apapun yang pernah dia ketahui mengalir di dalam dirinya. Dan dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia memakan semuanya. Gadis itu tidak percaya mangsanya telah berubah menjadi predator. Dengan marah, dia mencoba mencekik Aki lebih keras lagi. Tetapi Aki mencengkram tanaman merambat itu dan merobeknya dengan mudah. Dia mendarat di tanah sambil memegang sisa tanaman merambat dengan erat. Kemampuannya aktif kembali, dan dia mendapatkan kemampuan lain yang disebut Valor berkat skill Absorption miliknya. Gadis itu berdiri mematung, benar-benar terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Aki menarik gadis itu ke arahnya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Dia berjalan mendekat dengan aura yang penuh bahaya dan memberitahunya bahwa sekaranglah saatnya untuk makan. Ketakutan, gadis itu merangkak mundur sampai punggungnya membentur pohon. Dia meminta maaf dan mencoba bernegosiasi. Aki mengisi tinjunya dengan kekuatan dan berteriak bahwa di dunia manusia, adalah hal yang lumrah untuk tidak pernah mempercayai kata-kata monster. Dia mengayunkan tinjunya ke arah gadis itu, tetapi berhenti ketika gadis itu berteriak bahwa dia masih memiliki seorang demi-human di dalam tubuhnya yang belum selesai dicerna. Aki hampir saja menghancurkannya dengan pukulan itu, tetapi kata-katanya membuatnya berhenti sejenak. Menyelamatkan nyawa gadis monster itu untuk sementara. Dia menuntut agar gadis itu melepaskan si demi-human dan menyuruhnya melakukannya dengan cepat. Gadis itu patuh, merasa sedih karena itu adalah mangsa pertamanya. Tubuh tumbuhan besarnya kemudian memuntahkan seorang gadis cantik dengan telinga runcing seperti elf. Melihat ini, Aki menyadari jenis makhluk apa yang telah dimakan. Gadis tumbuhan itu mengkonfirmasi bahwa demi-human tersebut memang seorang elf dan menjelaskan bahwa dia kesulitan mencernanya karena mana elf tersebut sangat padat. Aki kemudian menyadari bahwa tubuh tumbuhan raksasa milik gadis itu memudar dan mengerti bahwa itu bukanlah wujud aslinya. Gadis itu dengan marah memperingatkan Aki untuk tidak mencari tahu lebih jauh dan menyatakan dia tidak akan melawan lagi. Aki sekarang yakin bahwa dia adalah monster tumbuhan yang berpura-pura menjadi gadis kecil. Gadis itu berteriak bahwa dia punya nama asli, yaitu Rin. Dia dengan bangga menyatakan dirinya sebagai sesosok Great Spirit dan berkata bahwa tubuh raksasa yang jelek itu bukanlah wujud aslinya. Aki berkata bahwa dia tidak percaya benar-benar berhasil memakannya, dan Rin mengeluh bahwa hal itu sangat menyakitkan. Aki menjelaskan bahwa kemampuannya, Plant Eater, telah aktif, yang berarti secara teknis Rin adalah bagian dari tumbuhan. Rin menjadi tersipu malu karena rahasianya terbongkar. Tetapi dia tetap bersikeras bahwa dirinya adalah sesosok Great Spirit dan wujud kecilnya saat ini adalah tubuh aslinya. Aki mengabaikan segala alasan gadis itu dan memintanya untuk membantu membawa gadis elf kembali ke tendanya. Tepat pada saat itu, gadis elf tersebut terbangun.
Dia berada dalam kondisi tanpa busana dengan hanya jaket milik Aki yang menutupi punggungnya. Bagian dadanya yang indah terlihat jelas saat dia bertanya siapa mereka sebenarnya. Sementara itu, di tempat lain, ayah dan saudara-saudara Aki sedang makan bersama. Willem bertanya-tanya di mana kira-kira Aki tewas, seraya bergumam bahwa hutan itu penuh dengan monster. Jill menimpali bahwa Aki kemungkinan besar bahkan tidak akan bisa mencapai kota manapun dengan perlengkapan seadanya yang dia bawa. Mereka berpikir bahwa dia mungkin sedang berjuang keras untuk bertahan hidup dengan memakan gulma, atau malah sudah berakhir menjadi santapan monster. Ayah mereka kemudian ikut dalam pembicaraan. Dia mengatakan bahwa hutan lebat itu adalah rumah bagi para elf. Willem menyuruh ayahnya untuk tidak membicarakan dongeng, tetapi sang ayah bersikeras bahwa elf itu nyata dan hidup di hutan yang berbatasan dengan tanah mereka. Jill bertanya apa hubungannya para elf dengan Aki, namun ayahnya menjawab bahwa ini sama sekali bukan tentang Aki. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih penting bagi mereka, putra-putranya yang kompeten. Sang ayah menjelaskan bahwa para elf belum pernah menampakkan diri selama lebih dari 100 tahun. Namun, keluarga Guinness sudah lama diberi tugas untuk menjalin hubungan dengan mereka. Pemerintah pusat mungkin tidak berharap banyak dari hal ini, tetapi kekuatan dan pengaruh yang dimiliki para elf sangatlah besar. Manusia terakhir yang menghubungkan kaum elf dengan kerajaan masih diingat sebagai pahlawan bahkan setelah 300 tahun berlalu. Alasannya adalah karena para elf memiliki magic dan artifak yang jauh lebih canggih daripada apapun yang dimiliki manusia. Jill juga teringat bahwa para elf dikenal memiliki paras yang sangat menawan. Di saat Willem mulai bersemangat memikirkan harta karun yang mungkin mereka miliki, ayah mereka mengingatkan bahwa para elf sangat sulit ditemukan, hanya muncul dalam sejarah sekali setiap beberapa abad. Dia memerintahkan mereka untuk fokus menjadi pria kuat yang bisa memimpin tanah mereka dengan baik. Dia sendiri awalnya tidak terlalu memikirkan tentang para elf, tetapi jika mereka benar-benar bisa bertemu dengan kaum tersebut, keluarga Guinness bisa menjadi sangat kuat tanpa perlu dipertanyakan lagi. Hal ini bahkan membuatnya berpikir untuk mengeksplorasi hutan itu kembali. Kembali ke hutan, Aki memeriksa apakah gadis elf itu baik-baik saja. Dia juga mencoba menanyakan namanya, tetapi gadis itu tampak melamun, yang menurutnya wajar saja karena dia hampir saja dimakan. Untuk saat ini, Aki menyarankan agar mereka kembali ke kemahnya untuk beristirahat dan mengulurkan tangannya. Gadis itu meraih tangan tersebut dan bertanya apakah Aki benar-benar menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Aki merasa bingung dengan apa yang dimaksud gadis itu. Gadis elf tersebut kemudian berkata bahwa dia telah menunggu dan mencari Aki untuk waktu yang sangat lama. Sekarang dia akhirnya bisa memenuhi janji yang mereka buat 300 tahun yang lalu. Aki merasa bingung dengan perkataan gadis itu, tetapi untuk saat ini, dia hanya ingin memastikan gadis itu baik-baik saja. Gadis itu tiba-tiba teringat bahwa seekor monster baru saja menyerangnya. Saat dia bergerak, jaket Aki merosot dari bahunya. Aki dengan cepat menyuruhnya untuk tidak berdiri dahulu. Melihat reaksi itu, si gadis menunduk melihat dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian sejak tadi. Wajahnya berubah menjadi sangat merah sebelum akhirnya dia pingsan. Aki memintanya untuk bertahan dan memanggil Rin untuk membantunya. Aki membiarkan gadis elf itu beristirahat di kemahnya. Dia berharap memiliki smelling salts untuk membangunkannya dan mencari-cari di dalam tasnya, untuk menemukan pakaian yang bisa dipinjamkan sementara. Rin kemudian menyadari bahwa Aki, meskipun dia hanya seorang manusia biasa, masuk ke dalam hutan dengan perbekalan yang sangat sedikit. Sambil melontarkan komentar itu, dia juga seenaknya memakan makanan milik Aki. Aki menyuruhnya untuk berhenti makan dan menunjukkan bahwa tumbuhan bisa hidup hanya dengan menggunakan sinar matahari. Rin dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah seorang great spirit dan mengklaim bahwa dia lebih suka makan daging. Dia juga mengingatkan Aki bahwa pemuda itu telah menghalangi jalannya tadi, dan mencegahnya menangkap mangsa pertamanya. Aki bertanya mengapa dia terus mengikuti meskipun dirinya sudah membiarkannya pergi. Rin berkata bahwa mungkin akan menyenangkan jika tetap bersamanya. Aki tidak mengerti bagaimana dia bisa menyebutnya menyenangkan padahal dia hampir memakan dirinya. Rin membalas bahwa hal yang sama juga berlaku bagi Aki karena dia yakin pemuda itu tidak akan memakannya lagi. Aki kemudian teringat bahwa dia mendapatkan jumlah experience points yang sangat besar hanya dari satu gigitan itu. Rin tiba-tiba merasa tidak tenang dan bertanya apakah Aki masih berencana untuk memakannya. Tepat pada saat itu, Aki mendengar rintihan pelan di belakangnya. Gadis elf itu perlahan terbangun dan melihat Aki serta Rin sedang berdebat. Aki menoleh kepadanya dan bertanya apakah dia sudah merasa lebih baik. Gadis elf itu meminta maaf karena telah merepotkan mereka. Aki berkata bahwa itu tidak masalah dan menyebutkan bahwa itu semua sebagian besar adalah kesalahan Rin. Dia kemudian menyarankan agar gadis itu mengganti pakaiannya dan menawarkan pakaian cadangan miliknya. Sebelum gadis itu sempat menerima, Rin tiba-tiba mengeluarkan satu set pakaian lengkap yang muncul entah dari mana.
Gadis elf itu tersentak saat melihatnya, menyadari bahwa itu adalah pakaian yang sama yang dia kenakan sebelum ditangkap. Rin berkata bahwa dia tidak bisa mencerna pakaian tersebut, jadi dia mengeluarkannya begitu saja. Gadis elf itu pergi untuk berganti pakaian. Aki kemudian bertanya apakah Rin benar-benar mengeluarkan pakaian itu dari perutnya. Rin menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah magic storage miliknya. Aki merasa kagum mengetahui bahwa magic storage adalah sebuah high-level spell. Rin merasa bangga mendengar pujian itu dan dengan ceria mengingatkannya bahwa dia adalah seorang Great Spirit. Karena mereka sedang membicarakan tentang magic storage milik Rin, Aki berpikir bahwa jika itu adalah sihir yang bisa digunakan Rin, maka dia mungkin juga bisa menggunakannya karena dia telah memakan bagian dari tubuh gadis itu. Dia mengangkat tangannya dan sebuah ruang saku kecil muncul entah dari mana. Rin terkejut dan mulai cemberut. Aki menjadi sangat bersemangat melihat betapa bergunanya sihir itu dan mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam. Tak lama kemudian, gadis elf itu kembali dengan mengenakan pakaiannya. Dia meminta maaf karena telah memperlihatkan pemandangan yang memalukan tadi, dan memperkenalkan dirinya sebagai Salas. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan nyawanya. Ketika Aki akhirnya bisa melihatnya dengan lebih jelas, dia menyadari betapa cantiknya kaum elf. Di sisi lain, Rin merasa terkejut karena mangsa pertamanya ternyata adalah seorang elf. Salas juga terkejut mengetahui bahwa Rin adalah seorang Great Spirit dan bukan sekadar monster biasa. Dia menjelaskan bahwa para elf dan Great Spirits berbagi ikatan yang istimewa. Para elf meminjam kekuatan dari para Great Spirits untuk melakukan sihir, dan sebagai imbalannya, mereka melindungi serta merawat para roh tersebut. Aki kemudian menyadari bahwa Rin telah bertindak terlalu jauh tadi. Merasa malu dengan kesalahannya sendiri, Rin malah menyuruh Salas untuk menjadi nutrisinya jika memang merawat Great Spirits adalah peran para elf. Salas dengan tenang menjawab bahwa bahkan Great Spirit yang terkuat sekalipun akan membusuk sebelum bisa mencerna seorang elf sepenuhnya. Aki teringat bahwa tumbuhan bisa mati jika mereka menerima terlalu banyak nutrisi. Hal ini membuatnya menyadari betapa kuatnya kaum elf yang sebenarnya. Salas menambahkan bahwa jika hal-hal berlanjut seperti tadi, dia tidak akan bisa lolos tanpa terluka. Dia berterima kasih sekali lagi kepada Aki karena telah menyelamatkannya. Aki kemudian memperkenalkan dirinya dan Rin dengan benar. Dia memberitahu Salas untuk tidak terlalu khawatir tentang penyelamatan itu karena hal tersebut terjadi secara tidak sengaja. Salas tersenyum dan mengundang Aki untuk mengunjungi desa mereka. Ketika Aki bertanya apakah yang dimaksud adalah desa para elf, Salas membenarkannya. Selama perjalanan bersama, Aki merenung betapa dia hanya pernah membaca tentang para elf di buku sejarah. Hal itu membuatnya takjub melihat mereka benar-benar ada, dan dia tidak pernah menyangka akan diundang ke rumah mereka. Dia segera mengetahui bahwa klan keluarganya pernah menyelamatkan para elf sekitar 300 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya bagaimana Salas bisa tahu bahwa dia adalah seorang keturunan dari klan tersebut. Salas menjelaskan bahwa para elf tidak pernah melupakan hutang budi mereka. Mereka telah diceritakan kisah tentang leluhur Aki sejak kecil dan bahkan menyimpan potret mereka. Rin menjadi sangat bersemangat membayangkan akan menerima hadiah dari para elf. Tetapi Aki mengingatkannya bahwa gadis itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia juga mengakui bahwa dirinya tidak bisa menerima imbalan apapun karena dia mungkin hanya sekadar mirip dengan leluhurnya. Mereka akhirnya tiba di desa elf. Tempat itu terlihat tenang dan damai. Rumah-rumah dipahat di pohon-pohon tinggi, menyatu sempurna dengan alam. Ratu para elf, Sheila, berterima kasih kepada Aki karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. Aki menjawab dengan gugup bahwa hal itu bukan sesuatu yang patut disebutkan. Dia masih sulit mempercayai bahwa Salas sebenarnya adalah seorang putri kerajaan. Sheila tampak khawatir karena memiliki hutang budi lagi bahkan sebelum mereka bisa memenuhi janji yang dibuat 300 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa membalas semuanya. Rin tampak bangga pada Aki, tetapi Aki mengingatkannya bahwa ini adalah kesalahannya dan menyuruhnya untuk setidaknya meminta maaf. Tepat pada saat itu, saudara perempuan Salas, Niedo, muncul dan bertanya kepada ibu mereka apakah manusia yang berdiri di depan mereka adalah orang yang dimaksud. Dia mempertanyakan apakah keturunan yang dimaksudkan untuk memenuhi janji itu bisa saja orang lain. Sheila menyuruh Niedo untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada tamu mereka, yang mereka sambut untuk pertama kalinya dalam 300 tahun. Niedo menatap Aki sejenak, memberikan dengusan pendek, lalu memalingkan muka. Setelah keheningan singkat, Sheila berkata bahwa ini adalah saatnya untuk membalas budi kepada Aki karena telah menyelamatkan nyawa putrinya dan untuk perjanjian kuno yang diturunkan selama turun-temurun. Sang ratu mengangkat tangannya, dan beberapa lingkaran sihir yang bersinar muncul di sekelilingnya. Aki mengenali lingkaran sihir tersebut sebagai storage magic tingkat tinggi, sesuatu yang memang sudah ia duga dari seorang ratu elf. Hanya dalam beberapa detik,
Seluruh ruangan terisi penuh dengan koin emas dan berbagai harta karun. Aki dan Rin benar-benar terpana melihat pemandangan di depan mata mereka. Sheila menjelaskan bahwa harta itu hanyalah tanda terima kasih yang sederhana, namun ia menawarkan semuanya untuk Aki. Terkejut dengan tawaran itu, Aki mengatakan bahwa ia tidak mungkin bisa menerimanya. Niedo salah paham dan menuduh Aki serakah, bahkan bertanya apakah pemuda itu menginginkan lebih banyak lagi. Salas meminta kakaknya untuk tenang dan menegur betapa tidak sopannya sikapnya itu. Niedo berargumen bahwa Great Spirit yang menyerang Salas adalah makhluk yang sama yang dibawa oleh Aki, sehingga ia curiga mereka mungkin bekerja sama. Salas mengingatkan bahwa perjanjian mereka mutlak, dan fakta bahwa Aki serta Rin bisa memasuki desa meskipun ada barrier membuktikan niat baik mereka. Aki baru menyadari bahwa itulah alasan mengapa tidak ada orang lain yang bisa menemukan desa elf sebelumnya. Karena penasaran, ia bertanya tentang isi perjanjian tersebut. Sheila menjelaskan bahwa itu adalah fakta yang dibentuk antara leluhur Aki dan leluhur mereka, sebuah ikatan yang lebih kuat dari nyawa itu sendiri. Aki sangat terkejut mendengarnya. Niedo mengatakan bahwa meskipun manusia mungkin tidak mengerti, hal ini adalah sesuatu yang sakral bagi mereka. Ia menjelaskan bahwa perjanjian itu adalah janji magis yang dibangun di atas kepercayaan para roh. Sheila mengangkat tangannya dan para peri muncul di udara. Ia berkata bahwa bagi para elf yang akarnya terikat pada bumi, memutuskan ikatan dengan roh yang menguasai 4 elemen akan membawa kehancuran bagi seluruh klan mereka. Aki memahami bahwa melanggar perjanjian berarti kehilangan sumber kekuatan mereka. Niedo merasa terkesan karena pemuda itu bisa memahaminya dengan cepat untuk ukuran seorang manusia. Sheila kemudian berkata bahwa mereka akan berada dalam posisi sulit jika Aki menolak tanda terima kasih darinya. Aki menjawab bahwa ia tidak melakukan sesuatu yang istimewa dan menyelamatkan Salas adalah hal yang akan dilakukan siapapun jika melihat seseorang dalam bahaya. Namun, ia tidak bisa menahan rasa penasarannya tentang apa yang sebenarnya terjadi 300 tahun yang lalu. Sheila berjalan ke jendela terdekat dan menyuruh Aki untuk melihat keluar. Tepat di balik kaca, berdirilah pohon tinggi yang mereka sebut pohon dunia. Ia menjelaskan bahwa pohon itu adalah sumber bagi para roh, yang juga merupakan sumber kehidupan bagi kaum elf. Namun kini, pohon itu mulai layu. Jika dibiarkan begitu saja, para roh dan seluruh elf akan mati bersamanya. Untungnya, ramuan ajaib yang dibawa oleh leluhur Aki telah menyelamatkan pohon dunia, dan pada gilirannya menyelamatkan kaum elf juga. Sheila menunjukkan sebuah botol kecil kepada Aki dan berkata bahwa jumlah ramuan yang mereka miliki hampir habis. Jika ramuan itu habis, pohon dunia mungkin akan mulai melemah kembali. Begitu hal itu terjadi, para elf yang lebih lemah akan mulai mati terlebih dahulu dan segera diikuti oleh yang lainnya. Aki terdiam. Ia ingat bahwa dalam banyak cerita isekai, pohon dunia selalu dikenal sebagai penghasil mana. Para roh hidup melalui pohon dunia dan para elf hidup melalui para roh. Dengan melindungi pohon dunia, para elf juga melindungi para roh. Sekarang tampaknya mereka membutuhkan ramuan ajaib ini untuk menjaganya tetap hidup. Kemudian sebuah pemikiran muncul di benak Aki. Ia mengeluarkan tas dari magic storage miliknya. Sementara para elf memperhatikan dengan rasa ingin tahu, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan botol ramuan yang sama dengan yang ditunjukkan para elf tadi. Semua orang menatap dengan kaget, bertanya-tanya bagaimana ia bisa memilikinya. Aki mengatakan itu hanyalah sebuah kebetulan. Ia tidak memberitahu mereka bahwa saat diusir dari rumah, ia mengepak apapun yang terlihat berguna. Karena kemampuannya adalah plant eater, ia fokus pada barang-barang yang berhubungan dengan tanaman. Botol yang ia bawa ternyata adalah fertilizer. Mungkin benda itu belum ada 300 tahun yang lalu, tetapi konsep pupuk sangat umum di zamannya. Ia menyadari bahwa para elf tidak mengikuti perkembangan manusia selama berabad-abad. Niedo bertanya apa yang akan dilakukan Aki dengan botol itu. Aki menyerahkannya kepada gadis itu, sambil berkata bahwa mereka lebih membutuhkannya daripada dirinya. Wajah Niedo memerah dan ia terdiam. Sheila yang diliputi kegembiraan langsung memeluk Aki dengan erat, hingga wajah pemuda itu terbenam di dadanya. Air mata mengalir di wajah sang ratu saat ia berkata tidak percaya bahwa tepat saat mereka baru saja melunasi satu hutang budi lainnya muncul. Ia bertanya imbalan apa yang cukup kali ini dan menyuruh Aki meminta apapun yang ia inginkan. Niedo dengan gugup memperingatkan ibunya bahwa Aki mungkin akan memanfaatkan kata-katanya. Sementara wajah Salas memerah membayangkannya, Aki bertanya apakah pohon dunia benar-benar akan pulih dengan ramuan yang ia bawa. Sheila mengkonfirmasi bahwa dengan memperkuat efek ramuan tersebut menggunakan sihir, mereka telah menjaga pohon itu tetap hidup selama 300 tahun terakhir. Ia kemudian mengulangi pertanyaannya tentang imbalan yang diinginkan. Saat Salas dan Niedo menunggu jawaban dengan malu-malu, Aki hanya meminta apakah ia boleh memakan salah satu daun pohon dunia. Para elf terpaku dan bingung dengan permintaan yang tidak terduga itu.
Sementara itu, Rin sudah tertidur lelap di atas tumpukan harta karun saat yang lain melanjutkan diskusi mereka. Di wilayah Guinas, ayah Aki terkejut ketika Lord Jivel sendiri datang berkunjung ke rumahnya. Sangat tidak biasa bagi pria berpangkat tinggi seperti dia untuk muncul secara langsung. Jivel menjelaskan bahwa sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri, adalah tugasnya untuk mengawasi urusan di wilayah Guinas. Ia berkata tidak bisa menyerahkan area sepenting itu kepada sembarang orang. Ayah Aki menjadi penasaran dengan maksud perkataan itu. Jivel melanjutkan bahwa karena tidak ada konflik besar dengan negara tetangga, para bangsawan mengalihkan fokus mereka ke dalam negeri. Urusan domestik telah menjadi medan perang baru mereka. Ayah Aki setuju dan berkata bahwa Jivel jelas memimpin di garis depan itu. Namun sang menteri mengklaim bahwa posisinya sendiri pun tidak aman. Ia menjelaskan bahwa perdamaian seringkali memunculkan perebutan kekuasaan tersembunyi di antara para bangsawan, dan itulah sebabnya wilayah Guinas menjadi salah satu tempat terpenting di negara tersebut. Ketika ayah Aki bertanya alasannya, Jivel menyuruhnya untuk tidak pura-pura bodoh. Ia mengingatkan tentang harta karun langka yang hanya bisa ditemukan di wilayah Guinas, yaitu kaum elf. Mendengar hal ini, ayah Aki dan anak-anaknya yang diam-diam mendengarkan di dekat sana merasa terpana. Jivel melanjutkan bahwa setiap beberapa ratus tahun sekali, para elf menampakkan diri kepada manusia. Mereka adalah ras ajaib yang membawa kekayaan besar dan membantu memajukan pengetahuan sihir. Meskipun kebanyakan orang menganggap elf hanyalah legenda, Jivel mengatakan keberadaan mereka telah dicatat sebagai fakta dalam sejarah kerajaan. Ia juga menyebutkan bahwa ayah Aki, sebagai penguasa setempat, pasti telah melakukan penyelidikannya sendiri tentang mereka. Jivel kemudian mengungkapkan bahwa sebuah barrier aneh baru-baru ini ditemukan di dekat sana. Orang yang menemukannya adalah Lady Hina, Kapten Ordo Ksatria kedua ibu kota kerajaan yang dikenal sangat ketat terhadap aturan. Jivel berkata ia tidak hanya membawa berita, tetapi juga pengingat akan hubungan lama mereka. Apapun yang ditemukan di dalam wilayah tersebut adalah milik penguasanya. Namun ia mendesak ayah Aki untuk mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Memulihkan hubungan persahabatan dengan para elf akan sangat menguntungkan negara. Pemerintah pusat berharap dapat membangun hubungan dengan mereka, dan wilayah Guinas bisa berfungsi sebagai jembatan. Jika itu terjadi, Jivel meyakinkan bahwa tawaran pernikahan untuk putra-putra ayah Aki akan berdatangan. Kebetulan, Jivel menyebutkan bahwa putri ketiganya sendiri sekarang sudah memasuki usia menikah, dan ia ingat bahwa Aki, putra sulungnya, masih belum menikah. Ayah Aki bingung harus merespons apa. Putra-putranya yang mendengarkan diam-diam berhenti setelah merasa cukup mendengar. Sebelum pergi, Jivel memberitahu ayah Aki untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, tetapi tetap memikirkan masalah tersebut. Ia berjanji bahwa kekayaan yang dibawa oleh para elf akan cukup untuk mengangkat ayah Aki ke posisi tinggi di pemerintah pusat dengan sisa yang lebih dari cukup. Sementara itu, Willem dan Jill sudah membayangkan kehidupan yang kaya dan mudah jika mereka berhasil menemukan para elf. Bahkan jika kakak tertua mereka mati, mereka pikir itu tetap sepadan selama mereka bisa melakukan kontak dengan kaum elf. Mereka tidak lagi peduli pada kakaknya yang tidak berguna itu dan memutuskan untuk mencari para elf terlebih dahulu, bahkan jika itu berarti harus membakar seluruh hutan. Pada saat yang sama di desa elf, Niedo yang jelas merasa kesal mengingatkan semua orang bahwa manusia serakah hanya menginginkan pohon dunia. Salas mencoba menjelaskan bahwa Aki hanya meminta sehelai daun dan tidak lebih. Niedo tetap menolak untuk menerimanya karena mereka tidak tahu apa yang direncanakan pemuda itu dengan daun tersebut. Karena penasaran, Sheila bertanya apa yang mungkin bisa dilakukan Aki hanya dengan satu daun. Aki ragu-ragu untuk menjawab karena ia tidak tahu apakah ia harus mengungkapkan kemampuan plant eater miliknya. Sudah menjadi rahasia umum untuk tidak membicarakan kemampuan pribadi secara terbuka. Tiba-tiba Rin menimpali bahwa Aki akan menjadi lebih kuat jika memakan daun tersebut. Ia bahkan mengatakan bahwa Aki pernah memakannya sebelumnya. Pilihan kata-katanya yang aneh membuat para elf membayangkan sesuatu yang tidak senonoh dan wajah mereka pun memerah. Rin melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya ia diperlakukan seperti itu, dan bahwa Aki telah memaksakan diri kepadanya, hingga menyebabkannya menderita rasa sakit yang luar biasa. Mendengar hal itu, Niedo langsung menyerang Aki, sementara pemuda itu berteriak bahwa ini semua hanyalah salah paham. Aki memarahi Rin karena cara bicaranya yang ambigu dan menyalahkannya, karena telah memakan salah sebelumnya. Rin dengan cepat membela diri bahwa dia tidak memakan gadis itu, melainkan hanya menelanjanginya dan mengunyahnya sedikit. Kata-kata itu justru membuat Niedo membayangkan hal-hal yang jauh lebih memalukan. Dia mengeluh bahwa barrier di sekitar desa mereka sama sekali tidak berguna karena membiarkan makhluk tidak sopan seperti mereka masuk. Setelah Aki menjelaskan semuanya dengan hati-hati, Sheila akhirnya memahami apa kekuatan pemuda itu dan bagaimana cara kerjanya. Niedo masih mengeluh bahwa logika manusia tidak pernah masuk akal,
tetapi Aki membalas bahwa kemampuannya memang sudah aneh sejak awal. Meski begitu, kekuatan aneh itulah yang telah menyelamatkan mereka. Salas setuju dan mengatakan bahwa itu juga berkat kebaikan hati Aki. Niedo menatapnya lagi, tetapi tetap enggan untuk memberikan restunya. Pada akhirnya, karena Aki telah memberikan ramuan ajaib untuk pohon dunia, Sheila memutuskan untuk memperkenalkan pemuda itu kepada rakyatnya sebagai pahlawan penyelamat mereka. Tiba-tiba, anak-anak elf yang sedang bermain di luar berhenti bergerak saat mereka menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ledakan keras menyusul tak lama kemudian, mengejutkan semua orang di dalam ruang pertemuan. Niedo bergegas melihat keluar, dan matanya membelalak kaget. Sebuah aura gelap dan mengerikan merayap perlahan menuju desa. Dia menuntut penjelasan tentang benda mengerikan apa itu. Aki bertanya apa yang terjadi, namun Niedo menjawab bahwa dia juga tidak tahu. Dia hanya merasakan aura aneh dan menjijikkan datang dari hutan, menyebar hingga ke dalam desa. Rin juga merasakannya dan berkata bahwa sesuatu yang luar biasa telah tiba. Aki terkejut karena gadis roh itu juga bisa merasakannya. Rin tampak bangga dan berkata bahwa itu hal yang wajar bagi Great Spirit sepertinya. Aki mengabaikan kesombongannya dan teringat bagaimana dia pernah menggunakan magic storage yang sama dengan milik Rin setelah memakan tanaman merambatnya. Dia memutuskan untuk mencoba hal serupa lagi. Dia memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya ke arah hutan. Saat dia membukanya, dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di kedalaman hutan. Dia berseru bahwa dia bisa melihatnya melalui perantara para roh. Rin terpana dan bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Salas juga tidak percaya bahwa seorang manusia seperti Aki bisa terhubung dengan para roh. Aki dengan tenang menjelaskan bahwa dia bisa menggunakan kemampuan dari tumbuhan yang telah dia makan. Rin terdiam 1000 bahasa dan merasa seolah-olah dirinya sudah tidak penting lagi. Di sisi lain, Niedo menyadari bahwa Rin benar-benar seorang Great Spirit dan kemampuan Plant Eater milik Aki adalah sesuatu yang melampaui imajinasi. Sheila tetap diam, menatap Aki dengan perasaan tidak percaya. Niedo kemudian bertanya apa yang sedang terjadi di hutan. Aki fokus kembali dan melihat monster-monster kecil melarikan diri dari sesuatu yang sangat kuat yang baru saja terbangun. Sesosok makhluk raksasa menyerupai beruang muncul, mengaum dengan ganas saat dia mengamuk. Niedo bertanya apa maksudnya dengan kuat, dan Aki menjawab bahwa makhluk itu terlihat seperti demonic beast, sangat besar dan menakutkan. Kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh. Makhluk raksasa itu telah terbelah dua dengan potongan yang sangat rapi. Pada saat itu, para elf merasakan barrier pelindung mereka hancur berantakan. Mereka bertanya-tanya apakah monster itu pelakunya, tetapi Aki mengatakan itu bukan perbuatan si monster. Sebaliknya, sesuatu yang jauh lebih berbahaya telah muncul. Berdiri dengan bangga di atas monster yang terbunuh itu, adalah seorang ksatria wanita yang baru saja mengalahkannya. Aki menghela nafas panjang. Para elf bertanya-tanya apakah sosok berbahaya itu yang menghancurkan barrier. Aki menjelaskan bahwa itu adalah efek kejut yang tidak disengaja dari ayunan pedangnya saat dia mengalahkan demonic beast tersebut. Niedo tidak percaya bahwa serangan yang bahkan tidak diarahkan ke barrier bisa merusaknya. Dia bertanya apakah seseorang sekuat itu berada di dekat desa. Sheila berasumsi orang itu baik karena telah menjatuhkan monster tersebut. Namun Aki tidak bisa begitu saja menyebut mereka sekutu. Menilai dari penampilannya, mereka kemungkinan besar adalah seorang ksatria. Hanya ada satu alasan seorang ksatria berada di dalam hutan ini. Pada saat itu, Sheila mengeluarkan ramuan ajaib dan menggunakan sihirnya untuk menyebarkan cairan tersebut. Dia berkata bahwa mereka sedang dalam keadaan darurat, dan dia mengandalkan satu-satunya orang yang memiliki peluang sukses terbaik. Fertilizer itu menyebar ke seluruh pohon dunia, membuatnya terlihat segar dan penuh kehidupan. Bahkan Rin merasa takjub. Aki akhirnya mengerti mengapa para elf begitu berterima kasih atas apa yang tampak seperti pupuk sederhana. Sehelai daun kemudian jatuh dari pohon dan Aki menyadari bahwa fertilizer itu menunjukkan kekuatan aslinya, hanya ketika dicampur dengan sihir Sheila. Sheila menyuruhnya mengambil daun pohon dunia tersebut, beserta beberapa tanaman obat langka dan tumbuhan yang membawa kekuatan suci. Sang ratu meminta maaf karena sebelumnya hanya bisa memohon bantuannya, tetapi kali ini dia memintanya untuk meminjamkan kekuatan mereka. Aki merasakan energi luar biasa datang dari setiap tanaman. Kekuatannya meningkat setelah memakan beberapa saja, dan dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia memakan semuanya. Beberapa saat yang lalu, jauh di dalam hutan, ksatria wanita itu menjatuhkan beruang iblis dengan satu ayunan pedangnya. Dia menatap tenang ke arah genangan darah yang menyebar di sekitar monster yang tumbang itu. Tak lama kemudian, ksatria lain datang berlari dan memanggilnya Komandan Hina. Ksatria itu bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia merasakan kehadiran yang sangat kuat dari arahnya. Saat tiba, ksatria itu mematung karena terkejut melihat target penaklukan mereka, seekor gristol,
tergeletak mati di tanah. Ksatria lainnya hampir tidak percaya komandan mereka telah mengalahkan monster sekuat itu sendirian, dan terlebih lagi, hanya dengan satu serangan. Mata Hina kemudian beralih ke arah bagian hutan yang jauh. Dia memberitahu ksatria bernama Marwell bahwa dia memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Marwell mencoba bertanya apa yang terjadi, tetapi Hina menghilang sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, Hina sebenarnya sedang panik dalam diam. Dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dan secara tidak sengaja menghancurkan sebuah barrier. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Meskipun dia sudah merasa ini mungkin akan terjadi, dia memiliki gambaran samar tentang kegunaan barrier tersebut. Dia tahu dia harus bergegas dan menjelaskan kepada orang-orang itu bahwa dia tidak bermaksud jahat. Sementara itu, Aki dan Rin merasakan sesuatu yang luar biasa kuat sedang bergerak cepat menuju desa. Mereka melaporkan bahwa sosok itu datang dengan kecepatan penuh. Niedo bertanya dengan gugup apakah itu makhluk yang sama yang mengalahkan beruang iblis. Aki mengkonfirmasinya, meskipun dia tidak tahu apa niatnya. Niedo berkata tidak ada waktu untuk tetap tenang dan menjejalkan segenggam tanaman obat ke dalam mulut Aki. Aki mencoba bertanya apakah aman memakan semua itu. Tetapi para elf berkata sudah terlambat untuk mempertanyakan hal itu sekarang. Saat Aki menelan tanaman tersebut, sebuah ledakan kekuatan sihir tiba-tiba mengelilinginya, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Sistem mengkonfirmasi bahwa Aki telah mendapatkan beberapa Spirits Divine Protections dari setiap elemen. Dia juga mendapatkan status baru yang disebut Wisdom, dan semua status lainnya meningkat drastis karena kemampuan Plant Eater. Para elf bisa merasakan bahwa cadangan mana miliknya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Rin merasa bangga pada Aki, tetapi dia terhenti ketika sistem mengatakan bahwa Aki sekarang bisa membentuk kontrak dengan seorang Great Spirit. Ternyata kontrak itu adalah dengan Rin sendiri. Gadis itu menempelkan dahi ke dahi Aki, dan sistem mengkonfirmasi bahwa ikatan telah terbentuk di antara mereka. Pada saat yang sama, Aki menerima kemampuan baru bernama Spirit Cloak. Namun, dia menjadi bingung ketika Rin mulai berubah menjadi transparan. Dalam sekejap, gadis itu menghilang dan muncul kembali sebagai makhluk kecil menyerupai peri yang bersandar di bahunya. Para elf menyadari bahwa aura spiritual yang kuat kini mengelilingi Aki. Rin berpikir Aki terlihat jauh lebih keren kali ini. Dia dengan jahil menarik rambut pemuda itu untuk mencoba menggerakkan tubuhnya. Aki kehilangan keseimbangan dan jatuh, tinjunya menghantam tanah dan meninggalkan kawah yang sangat besar. Rin merasa itu lucu dan ingin mencoba lebih banyak lagi, tetapi Aki mencengkeramnya dan memarahinya karena memperlakukan tubuhnya seperti miliknya sendiri. Pada saat itu, Aki merasa telah mendapatkan kendali penuh kembali, meskipun kekuatan di dalam dirinya terus bergejolak. Dia berpikir bahwa bahkan seorang Great Spirit yang manja sekalipun tetaplah kuat. Rin dengan bangga menyatakan dia tidak manja, melainkan sangat segar. Dengan kekuatan barunya, Aki merasa siap menghadapi penjajah yang datang. Dia merasakan musuh akan tiba setiap saat. Tepat saat itu, Hina muncul, bergerak sangat cepat hingga dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia terlambat menyadari bahwa kecepatannya telah membangun momentum yang terlalu besar. Aki muncul di depannya untuk menahan benturan tersebut, dan sebuah ledakan besar meletus di seluruh hutan. Kemudian, beberapa anak-anak elf berkumpul untuk membicarakan apa yang telah mereka lihat. Mereka menggambarkan seorang wanita yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, diikuti oleh suara embusan angin kencang dan sebuah dentuman raksasa. Saat mereka melihat sisa-sisa bentrokan antara Aki dan Hina, mereka tidak bisa menahan rasa takjub. Tak lama setelah itu, Hina menangis sambil meminta maaf. Aki kemudian meninjau kembali apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia baru saja mengetahui bahwa Hina adalah anggota penting dari Night Order ibu kota kerajaan. Hina datang ke hutan untuk menjalankan misi dan berhasil mengalahkan targetnya. Namun dia malah terbawa suasana hingga secara tidak sengaja menghancurkan barrier milik kaum elf. Niedo bertanya dengan nada marah tentang betapa tidak terkendalinya Hina saat itu. Salas menjelaskan bahwa pohon-pohon di hutan sampai terbakar dan tumbang hanya karena Hina berlari. Namun untungnya Aki berhasil menghentikannya sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Niedo berargumen bahwa desa mereka sudah terlanjur rusak karena adanya kawah besar yang tercipta. Salas mengingatkan kakaknya bahwa tidak ada seorang pun yang terluka berkat Aki, bahkan pemuda itu menyelamatkan Niedo dari efek kejut benturan tersebut. Wajah Niedo memerah dan dia melirik ke arah Aki. Salas berkata betapa beruntungnya Aki datang ke desa mereka dan memberitahu kakaknya bahwa mereka harus berterima kasih padanya nanti, yang kemudian disetujui oleh Niedo dengan suara pelan. Hina meminta maaf sekali lagi dan mengakui bahwa dia sering kehilangan fokus saat sedang bertempur. Dia mengaku sangat terkejut karena putra sulung dari keluarga Guinas memiliki kekuatan sebesar itu.
Dia berpikir hanya ada sedikit orang di seluruh ibu kota kerajaan yang mampu menghentikannya dalam kondisi seperti itu. Merupakan sebuah keajaiban karena tidak ada elf atau penduduk desa yang terluka. Dia merasa bersyukur Aki ada di sana dan mengakui bahwa dirinya ceroboh atau mungkin terlalu kasar. Aki menyadari betapa berbahayanya Hina yang sebenarnya. Namun ksatria wanita itu tidak tampak seperti orang jahat. Dia berpikir memiliki sekutu kuat yang terhubung dengan pemerintah pusat akan sangat berguna. Niedo teringat bahwa pemerintah pusat adalah tempat tinggal raja manusia dan bertanya-tanya mengapa mereka butuh lebih banyak sekutu. Aki menjawab bahwa lebih baik memiliki banyak sekutu kuat karena orang-orang di dunia ini memiliki keyakinan yang berbeda-beda, sama seperti kaum elf yang membangun barrier. Sheila setuju. Dia berkata bahwa pohon dunia telah pulih dan kekuatan mereka pun meningkat. Namun tidak bisa dimungkiri bahwa manusia seperti Aki dan Hina juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Niedo menunjukkan bahwa Aki terlihat lebih berbahaya karena dia bisa memakan roh. Namun Aki dengan cepat menyanggah bahwa itu adalah kesalahpahaman. Sheila kemudian berkata bahwa sama seperti perjanjian yang pernah ada dengan leluhur Aki, mungkin sekarang saatnya bagi mereka untuk memulai era kerjasama dengan manusia. Dia percaya bahwa seperti halnya Aki, ada manusia berkekuatan besar yang tidak menyalahgunakan kekuatan tersebut. Niedo bergumam bahwa dia mungkin akan setuju hanya jika manusia lainnya berhati lembut seperti Aki. Hina berkata bahwa inilah yang sebenarnya diharapkan oleh ibu kota kerajaan. Dia menjelaskan bahwa dia memasuki hutan dengan berpura-pura mengalahkan beruang iblis, padahal misi aslinya adalah menyelidiki area tersebut. Dia menambahkan bahwa di era manapun, menjalin hubungan dengan kaum elf selalu menjadi impian umat manusia. Rin kemudian muncul mengenakan mahkota bunga dan berkata bahwa seorang anak dari desa memberikan itu padanya sebagai upeti. Aki baru saja hendak memarahi Rin karena menghilang, tetapi sebelum dia sempat bicara, Hina tiba-tiba bergerak. Bukannya menyerang, Hina justru menatap takjub pada betapa imutnya penampilan Rin. Dia bertanya apakah Rin adalah seorang peri bunga karena dia membayangkan peri akan memiliki rambut hijau muda dan mata besar yang tampak ajaib. Rin menjawab bahwa dia bukan peri, melainkan seorang roh, bahkan seorang Great Spirit. Gadis kecil itu melompat dengan kesal, dan pemandangan itu membuat jantung Hina berdebar sesaat karena merasa itu terlalu imut. Dengan tangan tertangkup, Hina berkata bahwa Great Spirit adalah simbol kehidupan dan misteri yang hidup berdampingan dengan para elf sebagai sumber energi, serta sosok yang empuk, imut, berkilauan, dan melayang. Rin bertanya ada apa dengan ksatria itu dan menegaskan bahwa dia tidak melayang, melainkan pembawa kekuatan roh. Hina mulai menangis bahagia hingga membuat Rin merasa tidak nyaman. Aki dan Niedo memelototi Hina, yang akhirnya membuat ksatria itu kembali mengendalikan dirinya. Hina kemudian menyarankan agar mereka fokus mendiskusikan langkah selanjutnya. Aki berkata bahwa sudah terlambat bagi Hina untuk mencoba berakting tenang kembali, hingga ksatria wanita itu tersungkur ke tanah karena malu. Aki berpikir situasi ini sangat merepotkan. Dia merasa sejak muda, kemampuan berpikir jernih Hina akan berhenti berfungsi setiap kali dia melihat sesuatu yang imut. Niedo tidak percaya manusia sepertinya memiliki begitu banyak masalah. Hina membalas bahwa lebih baik menjadi sedikit pelupa daripada menjadi ksatria kaku yang tidak pernah santai. Aki kemudian menebak bahwa Hina mungkin adalah senjata militer yang direncanakan manusia untuk melawan para elf, namun Hina membantahnya. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia adalah ksatria yang setia pada tuannya, dia juga merupakan pelindung dan pedang bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Dia tidak bisa menerima tindakan kejam terhadap orang lain. Selain itu, dia berkata bahwa Aki ada bersama mereka, sehingga kelompok garis keras di kerajaan tidak akan berani bertindak melawan keluarga Guinas, satu-satunya keluarga yang memiliki hubungan mendalam dengan kaum elf. Saat Hina berbicara, Aki tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dia mengatakan bahwa dia telah diusir dari keluarga Guinas dan sekarang hanyalah seorang rakyat jelata. Hina mematung, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mengetahui Aki ditendang keluar dari rumahnya, Rin malah menertawakannya, meski segera dihukum oleh pemuda itu. Niedo merasa sulit percaya bahwa Aki adalah seseorang yang tidak memiliki rumah atau alamat. Aki menjelaskan bahwa itulah alasan mengapa dia berkemah di hutan yang penuh monster, dan tepat setelah itu, Rin menyerangnya. Meskipun Aki adalah seorang bangsawan, Sheila merasa kasihan karena pemuda itu harus melalui kemalangan seperti itu. Tetap saja, Aki berkata bahwa semuanya berakhir baik karena dia bisa menyelamatkan sang ratu. Salas tersipu malu dan berterima kasih padanya. Rin kemudian menyuruh mereka tenang dan berkata bahwa semua ini tidak akan terjadi jika Aki tidak diusir sejak awal. Salas menambahkan bahwa mereka berdua mungkin sudah mati jika Aki tidak menemukan mereka. Rin akhirnya mengakui bahwa sebenarnya adalah hal yang bagus pemuda itu diusir. Hina hanya bisa menghela nafas. Aki meminta maaf dan berkata bahwa mereka tidak bisa lagi mengharapkan apapun dari keluarga Guinas.
Hina berkata bahwa itu tidak masalah karena bukan keluarga Guinness yang dipedulikan oleh pemerintah pusat. Yang lebih penting adalah jumlah faksi kuat di belakang mereka. Dimulai dari Menteri Urusan Dalam Negeri, Count Giblet, beberapa orang menggunakan koneksi mereka ke keluarga Guinness untuk meningkatkan pengaruh mereka sendiri dengan cara mendekati kaum elf. Di sisi lain, terdapat faksi-faksi yang mengambil sikap keras terhadap elf, dwarf, dan demi-human lainnya dengan mencoba mengendalikan mereka sepenuhnya. Aki menyadari situasinya terdengar serius. Hina berkata situasinya tidak sepenuhnya buruk karena dia telah belajar banyak tentang karakter Aki. Dia melihat bahwa pemuda itu telah diterima oleh para elf, dan yang lebih penting, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk perjanjian dengan seorang Great Spirit. Jika orang-orang menganggap peran penghubung antara kerajaan dan para elf telah berpindah dari keluarga Guinness ke tangan Aki sendiri, maka jalan ke depan menjadi jelas. Niedo bertanya apa maksudnya. Hina menjelaskan bahwa pertarungan politik kerajaan terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi adalah kelompok ekstremis yang ingin mengendalikan demi-human, dan sisi lainnya adalah kelompok moderat yang menginginkan hubungan kerjasama. Namun sejujurnya, kelompok ekstremis lebih mudah dihadapi. Salas bertanya apakah itu berarti mereka harus melawan mereka, mengingat jumlah mereka banyak di ibu kota. Hina mengingatkannya bahwa dia adalah komandan Night Order karena dia adalah yang terkuat di kerajaan. Jika orang-orang itu ingin melawan Aki, yang kekuatannya setara dengannya, maka mereka berdua hanya perlu bekerja sama untuk menghancurkan musuh-musuh tersebut. Mendapatkan pengakuan dari Hina berarti kekuatan mereka sudah unggul. Namun Aki percaya masalah sebenarnya adalah bagaimana menghadapi kelompok moderat. Dia tahu bahwa sekadar mengatakan dia akan menjadi jembatan antara manusia dan elf tidak akan cukup. Hina berkata mereka mungkin disebut kelompok moderat, tapi sejujurnya, mereka hanyalah kelompok bodoh yang hanya mencoba mengamankan peran tersebut untuk diri mereka sendiri. Orang-orang yang ingin terhubung dengan kaum elf kemungkinan besar akan mencoba mendekati Aki mulai dari sekarang. Merasa jijik, Niedo bertanya mengapa orang-orang sangat ingin terlibat dengan mereka. Hina menjelaskan bahwa bagi manusia normal, elf adalah seperti fantasi dan simbol kerinduan yang mendalam. Jika seseorang menjalin hubungan dengan para elf, mereka bisa mendapatkan kekayaan besar, teknologi yang tidak diketahui, dan bahkan pasangan yang rupawan. Semua keinginan mereka bisa menjadi kenyataan. Aki menyadari situasi ini telah menjadi masalah serius. Mulai saat ini, Hina berkata ini akan berubah menjadi pertempuran adu otak. Orang-orang kuat, anggota kerajaan, dan bangsawan akan mendekati Aki dengan motif tersembunyi. Dia mengingatkan Aki untuk menilai dengan cermat siapa yang bisa dipercaya. Niedo meragukan pemuda itu bisa melakukannya. Aki berkata dia tidak senaif itu dan mengklaim bahwa dirinya adalah seseorang yang akan membantu siapapun yang kesulitan yang ditemuinya di jalan. Niedo tidak percaya Aki mengabaikan peringatan mereka dan berkata orang selembut ini akan dimanfaatkan. Rin pun menyebut Aki bodoh. Sheila yang sedari tadi diam akhirnya berbicara dan memanggil Aki serta Hina. Dia berkata adalah berkah besar karena mereka berdua memiliki kekuatan langka, namun yang lebih penting adalah karena mereka orang baik. Dia berkata mereka harus bersyukur karena jumlah manusia yang layak untuk disambut telah bertambah. Hina merasa terharu dan tiba-tiba berlutut di depan Ratu Elf. Dia bersumpah akan bertanggung jawab penuh karena telah membahayakan para elf yang hidup dengan roh-roh mulia dan misteri. Dia membuat janji ini demi kehormatan seorang ksatria. Semua orang tampak lega. Tepat saat Hina memutuskan untuk kembali ke ibu kota kerajaan untuk menyiapkan langkah-langkah pencegahan, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Aki dan Rin juga merasakan hal yang sama. Aki akhirnya memahami bagaimana rasanya ketika seseorang dengan permusuhan yang nyata mendekati barrier. Rin berkata bahwa para penyusup itu tampak lebih lemah dari mereka. Niedo bertanya apa maksud perkataan mereka tersebut. Pada saat itu, seorang elf bergegas masuk ke ruang pertemuan dan melaporkan bahwa manusia sedang menuju ke desa mereka. Jill memimpin pasukan tersebut. Aki meminta maaf dan mengatakan bahwa ini adalah konflik pribadi antar saudara. Dia berjanji akan menyelesaikannya dengan cepat. Sementara itu, para elf memperingatkan semua orang bahwa manusia sedang mendekat. Jill dengan penuh percaya diri memimpin pasukannya ke dalam hutan. Dia mengira seluruh cerita tentang kaum elf hanyalah omong kosong, tetapi menilai dari sikap ayahnya yang sangat berhati-hati, mereka pasti benar-benar hidup di hutan tersebut. Seorang prajurit meminta Jill untuk setidaknya menunggu perintah dari keluarga besar, tetapi Jill melotot dan mengatakan kepada semua orang bahwa dia adalah calon kepala keluarga berikutnya. Jadi mereka harus mengikuti kepemimpinannya untuk menemukan kaum elf. Dia sudah yakin para elf ada di hutan, meskipun dia bertanya-tanya mengapa ayahnya bersikap begitu waspada. Dia memutuskan untuk bergegas dan mengambil kredit itu sendiri. Prajurit lainnya masih ragu apakah kaum elf benar-benar ada. Mereka tahu pencarian rahasia sedang berlangsung dan melakukan kontak dengan kaum elf akan sangat penting.
tetapi mereka tidak mengerti mengapa Jill tiba-tiba memimpin tim tersebut. Melihat banyaknya orang yang dibawa, mereka berpikir Jill berencana untuk menundukkan para elf dengan kekerasan. Mereka khawatir tidak akan menang karena legenda mengatakan para elf memiliki mana yang sangat besar. Namun, mereka sudah melangkah sejauh ini dan merasa sudah terlalu lambat untuk menghentikan Jill. Kemudian beberapa prajurit melaporkan melihat sosok yang mereka yakini sebagai elf. Jill merasa yakin dia akan mendapatkan imbalan itu sendirian. Bahkan pejabat tinggi di ibu kota menginginkan hubungan dengan kaum elf. Sekarang setelah satu penghalang hilang, Jill berpikir dia bisa membawa para elf dan urusan rumah tangga di bawah kendalinya. Dia mendesak para prajurit untuk memberikan rincian tentang penampakan tersebut, dan mencoba mencari tahu apakah rumor tentang kecantikan kaum elf itu benar. Para prajurit mengatakan para elf menghindari terlihat, jadi mereka hanya memastikan keberadaan mereka dari kejauhan dan tidak bisa mendeskripsikannya dengan jelas. Jill menyebut mereka tidak berguna dan berkata para elf tidak peduli tentang rentang hidup, jadi mereka mungkin terlihat sama di usia berapapun. Karena dia yang menemukan mereka lebih dulu, dia merasa tidak ada yang akan mengeluh jika dia mengklaim hadiah. Dia memutuskan secara egois untuk mengambil 2 atau 3 elf untuk dirinya sendiri dan memperlakukan mereka sebagai trofi. Seseorang tiba-tiba angkat bicara dan mengatakan bahwa semua yang terjadi sama sekali tidak benar. Aki muncul dan berkata bahwa Jill tidak berubah sedikit pun. Jill terkejut melihat kakaknya masih hidup. Para prajurit juga terpana karena mereka mendengar bahwa Tuan Muda Sulung telah tewas dalam kecelakaan di hutan. Jill dengan marah bertanya mengapa orang tidak berguna seperti Aki bisa ada di sana. Rin kemudian keluar dari belakang dan bertanya kepada Aki siapa yang membuat semua keributan itu. Aki menjawab bahwa Jill adalah adiknya. Rin dengan tenang berkata bahwa Jill terlihat jauh lebih lemah daripada Aki. Jill tidak percaya dia diberitahu bahwa dia lebih lemah dari seseorang yang selalu dia remehkan. Dia kemudian mengejek Aki dan bertanya apa yang dilakukan orang buangan tidak berguna sepertinya di hutan. Dia menebak Aki telah menjadi sombong dan mencoba menemukan kaum elf sendirian. Tetapi Jill terpaku ketika menyadari para elf berdiri di belakang Aki. Aki menyuruh gadis-gadis elf untuk tetap bersembunyi di belakangnya. Salas menolak dan mengatakan itu adalah masalah desa mereka juga, dan dia akan membantu. Jill tidak bisa menerima bahwa seseorang yang lambat, tidak berguna, dan diusir dari rumahnya sendiri berani berdiri di depannya. Dia menyebut Aki beruntung, tetapi mengatakan dia tidak akan pernah disambut kembali ke rumah dan menyatakan para elf sebagai miliknya. Dia berteriak bahwa rumah keluarga dan para elf adalah miliknya dan menyuruh Aki menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di tanah. Aki tetap tenang dan berkata cara Jill tidak akan pernah berhasil. Dia memberitahunya bahwa jika dia menginginkan kekuatan para elf, dia harus menghormati mereka. Jill menyuruhnya diam dan mengatakan dia tidak berhak menceramahinya. Dia berkata Aki masih menyebalkan seperti biasanya dan telah melupakan posisinya. Jill mengklaim ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan kekuatannya dan menggunakan Aki sebagai contoh untuk mendapatkan keuntungan dalam pembicaraannya dengan kaum elf. Dia berkata Aki seharusnya sudah mati saja dan memerintahkan prajuritnya untuk menghabisinya. Para prajurit ragu-ragu karena Aki secara teknis masih Tuan Muda Sulung, pemimpin sah mereka. Ketika mereka menyarankan untuk melapor kepada kepala keluarga, Jill menebas beberapa dari mereka tanpa berpikir panjang. Dia tidak percaya mereka masih tidak tahu posisi mereka. Dia berteriak agar mereka diam dan mematuhinya. Para prajurit yang tidak punya pilihan lain pun menyerang Aki. Niedo bertanya dengan cemas apakah mereka akan baik-baik saja. Hina menghunus pedangnya dan berkata lawan mereka bukan ancaman baginya maupun Aki. Dia dengan cepat menumbangkan para prajurit dengan mudah. Satu-satunya kekhawatiran yang dia miliki adalah apakah dia masih bisa menahan diri. Aki memintanya untuk tidak melukai mereka terlalu parah. Pada saat yang sama, Salas menyembuhkan para prajurit yang terluka. Dia berkata kekuatannya kecil, tetapi jika menyangkut penyembuhan, dia bisa membantu. Niedo bertanya mengapa adiknya membantu manusia. Salas mengingatkannya bahwa seorang manusia juga telah menyelamatkannya. Melihat Jill sekarang berdiri sendirian, Aki berkata tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dia berkata tidak apa-apa jika hanya menahan diri sedikit saja. Jill melangkah mundur dalam ketakutan dan kebingungan, tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Aki dan Hina berdiri di depannya, dikelilingi oleh prajurit Jill yang pingsan. Tak lama kemudian, Jill dan anak buahnya diikat dan dibawa ke desa elf. Dia memperingatkan mereka tentang konsekuensinya dan menyatakan bahwa dia adalah ahli waris keluarga Guinas, bukan orang buangan seperti Aki. Dia berteriak bahwa orang yang tidak berharga tidak akan lolos setelah memperlakukannya seperti ini. Niedo tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan setelah ditangkap, Jill masih berlagak sombong, dan dia mulai ragu apakah dia benar-benar saudara Aki. Aki menjelaskan mereka tidak berbagi ibu yang sama.
Rin merasa lucu karena Jill bahkan tidak bisa menyentuh Aki setelah menyebutnya bukan siapa-siapa. Sebelumnya, Aki telah bertanya kepada Jill apakah dia masih ingin melanjutkan dan menyuruhnya menyerah. Aki hanya menghindar dari serangan Jill tanpa usaha. Dia merasa merepotkan untuk menghindari menyakiti adiknya sendiri. Jill dengan marah memberitahu mereka untuk tidak sombong hanya karena mereka beruntung. Rin merasa dia sangat menjengkelkan dan berpikir untuk menghajarnya lebih keras. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang besar, Aki tidak merasa ingin menyakiti Jill. Di masa lalu, ketika dia tinggal di rumah, dia tidak bisa mengalahkan Jill dalam ilmu pedang dan selalu berakhir dipukuli habis-habisan. Tapi sekarang, bahkan tanpa menggunakan keahlian spirit cloak milik Rin, gerakan Jill terlihat lambat di mata Aki. Dia telah memakan banyak hal selain daun pohon dunia, dan tanaman di desa elf benar-benar istimewa. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia terus memakan tanaman seperti itu. Niedo bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan adik Aki. Dia melihat bahwa Jill sama sekali tidak menyesal dan menyarankan untuk melemparkannya ke monster sebagai umpan. Aki menggaruk kepalanya dan berkata masih ada beberapa cara untuk menangani situasi tersebut. Tetapi dia tidak bisa membiarkan Jill pulang tanpa membuatnya memahami bahayanya. Dia memperingatkan Jill bahwa memasuki wilayah elf seperti ini juga membahayakan nyawanya sendiri dan keluarganya. Jill tidak percaya orang seperti Aki bisa melakukan sesuatu yang serius. Dia berkata dia akan menjadi kepala keluarga berikutnya dan bangsawan agung. Dia mengklaim bahkan Night Order dari ibu kota kerajaan tidak akan tinggal diam jika Aki mencoba menangkapnya. Dia berargumen bahwa Aki hanya mengalahkannya karena dia lengah. Dia mengejek Aki, menyebutnya pecundang yang lemah dan berkata bahwa orang rumahan yang tidak berguna tidak akan pernah bisa menang melawan ksatria elit. Dia bahkan mengatakan mereka bisa membakar seluruh hutan jika mereka mau. Niedo bertanya apakah manusia benar-benar memulai perang dengan cara yang ceroboh seperti itu. Aki menjawab bahwa kerajaan tidak akan bertindak atas sesuatu yang sekecil ini. Jill berkata orang seperti Aki tidak akan pernah mengerti. Dia mengklaim ini bisa dipelintir menjadi cerita tentang ahli waris penguasa setempat yang ditangkap secara tidak adil. Dia berkata kebenaran bisa diubah tergantung siapa yang menceritakan kisahnya. Sama seperti bagaimana pengasingan Aki telah berubah menjadi rumor tentang dia yang mati tak berdaya di hutan. Aki bertanya-tanya apakah Jill benar-benar berbicara tentang mengubah cerita berdasarkan siapa yang menyebarkannya. Jill mengingatkannya bahwa dia adalah pewaris sah keluarga Guinas dan berkata kata-katanya adalah hukum. Dia mengklaim tidak ada yang akan mempercayai kegagalan seperti Aki atau sekelompok elf yang bersembunyi dari dunia. Hina akhirnya angkat bicara dan berkata bahwa dalam hal ini dia yang akan menanganinya. Dia melihat bahwa penilaian Jill telah tertutup dan sangat mengejutkan bahwa mereka membuang Aki dan malah memilih orang sepertinya sebagai ahli waris. Jill dengan marah bertanya siapa dia pikir dirinya berani bicara seperti itu kepadanya. Hina menodongkan pedangnya ke wajah Jill, menyuruhnya diam dan berkata dia tidak boleh mempermalukan kemanusiaan lebih dari yang sudah dia lakukan. Dengan suara gemetar, Jill mengingatkan mereka bahwa dia adalah putra seorang bangsawan agung yang melindungi perbatasan negara penting dan tidak ada orang di sana yang lebih penting darinya, sang pewaris. Hina menegaskan bahwa dia salah. Dia berkata Jill bukanlah bangsawan dalam situasi ini. Hina menjelaskan bahwa harga diri seorang manusia yang belum dikukuhkan sebagai penguasa berikutnya tidaklah setinggi yang diakini Jill, karena posisi itu bisa dengan mudah direnggut darinya. Jill berteriak agar ksatria itu tidak membandingkannya dengan Aki yang lemah. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah tuan tanah Guinas berikutnya dan terlahir berbeda dari sampah seperti mereka, bahkan menegaskan bahwa sudah menjadi tugas mereka untuk mengikuti perintahnya. Hina kemudian mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Dia bertanya-tanya kata-kata siapa yang akan lebih dipercayai oleh raja. Apakah kata-katanya sebagai komandan Ordo Ksatria pertama ibu kota, atau kata-kata Jill yang hanyalah seorang calon pewaris? Jill langsung terpaku karena terkejut. Hina merasa heran karena Jill gagal mengenalinya hanya karena terlalu sibuk berteriak. Ksatria wanita itu menyatakan bahwa tindakan mengerikan Jill terhadap kaum elf yang merupakan sekutu mereka adalah sesuatu yang harus ia laporkan, baik sebagai ksatria maupun sebagai warga kerajaan. Jill hanya bisa berdiri 1000 bahasa. Hina kemudian berbalik ke arah para elf dan berlutut untuk memberikan permohonan maaf resmi kepada Sheila. Sebagai warga ibu kota, ia berjanji akan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dan meminta pertemuan resmi di lain waktu. Jill tetap berdiri mematung, hancur oleh kenyataan yang baru saja ia dengar. Tak lama kemudian, Rin mengulangi kata-kata Hina tentang tanggung jawab dan menggunakannya untuk menyindir ksatria itu, mengingatkan bahwa Hina sendirilah yang pertama kali menghancurkan barrier desa tersebut. Sambil tetap berlutut, Hina merasa sangat bersalah. Aki menambahkan bahwa memperbaiki barrier adalah tugas yang jauh lebih berat. Sementara Niedo mengeluh bahwa berjaga untuk menghentikan monster yang masuk ke desa adalah hal yang sangat merepotkan.
Sheila meminta semua orang untuk tenang karena ia tahu Hina telah melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka tanpa membiarkan siapapun terluka, dan ia bersyukur atas kejujuran ksatria itu. Hina merasa terharu dan membiarkan dirinya dihibur oleh sang Ratu Elf. Setelah itu, Aki mengatakan bahwa mereka perlu mendiskusikan banyak hal, baik dengan keluarganya maupun pihak kerajaan. Sheila setuju dan merasa kaum elf juga butuh pertemuan dengan pihak kerajaan. Namun, Aki menyarankan untuk memperbaiki barrier terlebih dahulu karena ia menduga ayahnya mungkin sudah mulai mencari desa elf tersebut. Sheila menawarkan untuk menggunakan mana miliknya sendiri demi menyokong barrier untuk sementara waktu. Salas mengingatkan mereka bahwa pohon dunia telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan ibunya, sebagai salah satu sesepuh desa, terhubung dengan pohon tersebut melalui kekuatannya. Aki mencoba fokus dan bisa merasakan dengan jelas kekuatan pohon dunia yang mengalir dari Sheila. Ia bertanya-tanya apakah memakan daun dari pohon tersebut membuatnya merasa sedikit terhubung juga. Niedo menyuruhnya berhenti menatap ibunya yang cantik dan menyebutnya cabul. Namun Aki menegaskan bahwa itu bukan niatnya. Sheila tertawa melihat putrinya yang cemburu, namun Niedo memintanya agar tidak salah paham. Sheila kemudian menjelaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan desa selama menjaga barrier, sehingga ia berencana mengirim kedua putrinya, Salas dan Niedo, sebagai perwakilannya menuju kerajaan. Kedua kakak beradik itu sangat terkejut. Hina merasa khawatir jika rencana itu benar-benar aman dan menyarankan untuk mengirim seseorang dari kerajaan saja sebagai gantinya. Namun Sheila berkata ia akan segera memulihkan barrier, dan siapapun yang berniat jahat akan dipaksa tersesat di hutan selamanya. Seorang utusan tunggal mungkin bisa lewat, tetapi kelompok besar tidak akan bisa mencapai desa. Hina takjub mengetahui ada barrier sekuat itu. Aki pun mengakui bahwa hutan itu sudah cukup membingungkan, dan ia sendiri mungkin akan kesulitan menemukan desa tersebut begitu barrier aktif sepenuhnya. Sheila bertanya apa maksud Aki lalu dengan lembut menarik kepala pemuda itu untuk bersandar di dadanya, sambil berkata bahwa pohon dunia akan selalu menuntunnya karena Aki sudah dianggap seperti keluarga oleh kaum elf. Niedo dengan cepat mendorong Aki menjauh dan bertanya dengan marah apa yang coba ia lakukan pada ibunya. Aki mencoba menjelaskan bahwa ia dipeluk tanpa peringatan, namun Niedo mengabaikannya dan berkata Aki hanya boleh kembali ke desa jika sedang bersamanya. Sheila terkikik sementara Salas memintanya berhenti. Salas kemudian bertanya apakah Niedo benar-benar tidak keberatan pergi ke kerajaan manusia, karena dulu ia pernah bersumpah tidak akan pernah meninggalkan desa. Niedo menjawab bahwa mereka tidak punya pilihan dan ia justru lebih mengkhawatirkan Salas. Takut adiknya itu akan dimakan oleh roh lagi. Rin dengan tenang berjanji tidak akan memakannya lagi. Aki menebak bahwa ia, Salas, dan Niedo akan pergi bersama, lalu bertanya-tanya apakah Hina akan ikut. Hina menjawab bahwa ia akan pergi secara terpisah karena harus mengawal Jill dan anak buahnya ke ibu kota terlebih dahulu. Ia yakin pasukannya berada di dekat sana dan akan segera menemuinya. Jadi ia meminta izin untuk tinggal sampai mereka tiba. Aki sempat ragu apakah pasukan ksatria itu bisa menemukan desa ini. Namun Hina menyuruhnya tidak khawatir karena wakil komandannya, Marwell, selalu mahir mencari keberadaannya. Tepat saat itu, Marwell memanggil Hina dan mengatakan mereka telah mencarinya. Niedo bertanya bagaimana ksatria itu bisa masuk, dan Hina hanya menjawab bahwa begitulah sosok Marwell. Niedo kemudian melihat bangkai beruang iblis yang tergeletak di kereta. Aki menduga itu adalah monster yang dikalahkan Hina. Niedo berkata bahwa monster yang dikenal sebagai Scourge of the Forest itu seharusnya baru saja terbangun, dan ia tidak menyangka ada manusia yang bisa mengalahkannya dengan satu serangan bahkan menghancurkan barrier hanya dengan efek kejutnya. Sebagai bentuk permintaan maaf, Hina ingin memberikan sisa-sisa monster iblis itu kepada kaum elf yang hidup dengan berburu, namun ia tetap harus menyerahkan bukti penaklukan monster itu ke kerajaan. Sebagai gantinya, ia menawarkan monster-monster lain yang ia bunuh di sepanjang jalan untuk dimanfaatkan oleh desa. Niedo terdiam tanpa kata. Ksatria ceroboh ini ternyata adalah sosok yang sangat mengerikan. Di luar, Marwell melihat sekeliling dengan takjub, tidak percaya ia berdiri di desa elf yang asli, dan meminta izin komandannya untuk belajar sejenak dari penduduk desa. Hina kemudian memerintahkan kelompoknya untuk segera kembali ke ibu kota. Sebelum pergi, ia menyerahkan sebuah dokumen kepada Aki dan menyuruhnya menunjukkannya kepada penjaga saat mencapai ibu kota agar bisa menghubunginya. Ia meminta Aki membacanya dengan teliti karena di halaman kedua tertera nama-nama bangsawan yang bisa dipercayai di area tersebut. Aki mengucapkan terima kasih. Setelah para musuh yang tertangkap dimuat ke kereta, Hina dan prajuritnya meninggalkan desa. Melihat mereka pergi, Aki akhirnya benar-benar paham bahwa Hina memang komandan dari Night Order, dan Salas percaya bahwa itulah jati diri Hina yang sebenarnya. Rin merasa lega mereka sudah pergi, meskipun ia masih ingat cara Hina menatapnya dengan aneh dan merasa tidak boleh menurunkan kewaspadaan. Aki sempat berharap Hina tetap tinggal untuk mengendalikan Rin,
namun sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak juga. Ia bertanya-tanya apakah tidak apa-apa melakukan perjalanan ke ibu kota dengan berjalan kaki, karena para gadis elf pun tidak tahu harus berbuat apa karena selama ini mereka hidup berpindah-pindah. Aki mengaku ia jarang meninggalkan tanah kelahirannya sendiri, jadi ia pun buta soal dunia luar. Salas mengingatkannya tentang halaman kedua di dokumen Hina yang mungkin bisa membantu. Aki membuka surat itu dan melihat daftar bangsawan terpercaya, lalu terkejut saat menemukan nama yang familiar, yaitu Count Louis. Para gadis ingin tahu apakah Aki mengenalnya. Aki menjawab bahwa ia mengenalnya, namun merasa aneh melihat nama itu masuk dalam daftar. Ia teringat Louis di pertemuan bangsawan dulu sebagai sosok yang sombong, egois, dan lebih mencintai kekuasaan daripada apapun. Rin menganggap orang seperti itu tidak bisa dipercaya, namun setelah melihat lebih dekat, Aki menyadari surat itu sebenarnya ditujukan untuk Felina. Niedo bertanya apakah Felina adalah istri atau putri dari Louis, dan Aki menjawab bahwa dia adalah putrinya. Meskipun tidak pernah bicara langsung, Aki sering melihatnya di berbagai acara berdiri di samping ayahnya, walau ia tidak memiliki kesan positif yang kuat tentang gadis itu. Salas menduga sang putri sama saja dengan ayahnya. Namun Niedo menunjukkan bahwa nama Felina sebenarnya berada di urutan teratas dalam daftar rekomendasi tersebut. Aki kemudian teringat bahwa Felina bertindak lebih seperti bangsawan sejati dibandingkan ayahnya, yang mungkin membuat perilaku ayahnya terasa jauh lebih buruk. Aki tidak bisa membayangkan Hina berbohong soal ini, dan dengan kekuatannya sekarang, ia yakin bisa menangani apapun yang terjadi. Untuk saat ini, mereka tidak punya pilihan selain memulai perjalanan. Di saat yang sama, seorang wanita bangsawan tampak marah dan membanting tumpukan kertas ke meja, mengeluh bahwa informasi itu hanyalah ringkasan dari buku tua, sementara pelayannya menjelaskan bahwa itulah informasi terbaru yang bisa mereka kumpulkan. Felina bertanya dengan suara dingin apakah bawahannya sedang mencari-cari alasan, lalu ia memerintahkannya untuk mengulang kembali pekerjaan tersebut. Sang pelayan ragu-ragu seolah ingin menanyakan sesuatu, dan ketika Felina mendesaknya, ia pun bertanya dengan suara pelan tentang apa yang direncanakan nonanya dengan semua informasi mengenai demi Human yang sedang dikumpulkan itu. Felina hanya menatapnya tajam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menyadari situasinya, sang pelayan segera undur diri dan berjanji akan segera memulai persiapan. Felina menghela nafas lelah dan duduk di sofa sambil merenung bahwa informasi yang dimilikinya masih belum cukup. Ia merasa kekurangan segalanya, mulai dari kekuatan politik, uang, hingga kekuatan pribadi. Oleh karena itu, ia yakin bahwa hal minimal yang bisa ia lakukan adalah mengumpulkan informasi. Jika tidak, ia tidak akan bisa melindungi hal-hal yang penting baginya. Sementara itu di tempat lain, Aki menatap dengan takjub saat mengendarai kereta yang dikemudikan oleh Rin. Kakak beradik elf duduk tenang di kursi belakang saat kereta melaju di jalanan. Aki merasa kagum melihat pepohonan bergeser menyingkir dengan tenang demi memberi jalan bagi mereka. Ia menduga itu adalah berkat kekuatan Salas dan Niedo, dan ia merasa kaum elf benar-benar luar biasa. Salas merasa senang karena bisa membantu, tetapi Niedo khawatir apakah mereka benar-benar menuju ke arah yang benar. Aki sebenarnya hanya memiliki gambaran kasar tentang jalannya, namun karena wilayah Count tidak terlalu jauh dan kediamannya seharusnya sangat besar, ia merasa mustahil untuk melewatkannya. Bahkan jika mereka tersesat, mereka memiliki banyak persediaan yang telah dibagikan oleh Hina. Kuda-kuda tersebut juga mengikuti instruksi Rin dengan sangat baik karena alasan yang tidak diketahui. Salas menjelaskan bahwa mereka bisa berbicara dengan segala hal melalui bantuan para roh, dan ia percaya Aki juga bisa merasakannya jika mau fokus. Aki pun akhirnya mengerti mengapa pepohonan itu menyingkir. Ia merasa dunia ini semakin menakjubkan. Niedo kemudian bertanya apakah tidak apa-apa mengabaikan masalah keluarga Aki, terutama soal adiknya yang berbahaya itu. Aki tahu bahwa keadaan di rumahnya mungkin sedang kacau, namun ia sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Jill kemungkinan besar bertindak semaunya sendiri, dan karena Hina langsung menuju ke ibu kota kerajaan, Aki berpikir butuh waktu lama bagi keluarganya untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ayahnya dan saudaranya yang lain adalah orang-orang yang masuk akal, yang justru membuat Aki sedikit gelisah, namun kemampuan bertarung mereka tidak seperti Jill. Akan lebih buruk jika menghadapi mereka sekarang dengan informasi yang hanya sepotong-sepotong. Menurutnya, membiarkan Jill bertindak bebas untuk saat ini akan membuatnya memikul tanggung jawab lebih besar nantinya. Rin percaya bahwa Jill pasti akan melakukan hal bodoh lagi karena dia adalah adik Aki. Aki kemudian menggoda dengan menyebutkan rencana untuk menawarkan Rin sebagai bantal peluk bagi Hina saat mereka bertemu lagi. Rin panik dan berlari ke arah Salas, mengadu bahwa Aki memperlakukannya dengan tidak adil. Niedo merasa khawatir dan bertanya apakah mereka akan benar-benar aman, mengingat kaum elf tidak hidup bersembunyi tanpa alasan yang jelas dan mereka tahu betapa tidak masuk akalnya manusia. Melihat ketegangan gadis itu, Aki dengan lembut mengelus kepalanya untuk menenangkannya,
yang membuat pipi Niedo memerah. Aki meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun di keluarganya yang bisa menembus barier milik Sheila, apalagi mereka telah memperkuatnya dengan sihir roh milik Aki dan Rin sebelum berangkat. Ia juga mengingatkan bahwa seseorang sekuat Hina berada di pihak para elf, dan ia sendiri sudah menjadi jauh lebih kuat setelah memakan daun pohon dunia. Mereka juga akan langsung tahu jika terjadi sesuatu pada penghalang tersebut. Rin membenarkan hal itu dan berkata bahwa anak buahnya sedang mengawasi dengan cermat. Niedo tidak bisa membantah lagi dan berkata bahwa bahkan seorang Great Spirit yang jatuh tetaplah seorang Great Spirit. Rin membalas bahwa dia tidak jatuh dan baik-baik saja. Namun Niedo menjelaskan itu hanyalah kiasan. Setelah itu, Aki mengingatkan semua orang bahwa untuk saat ini tujuan mereka adalah wilayah milik Count Louis. Niedo mengeluh karena Aki mengakhiri topik pembicaraan begitu saja, dan menyuruhnya lebih fokus untuk menghentikan perilaku gadis rohnya. Sementara itu di kediaman Louis, sang Count sedang memeriksa beberapa dokumen. Sebuah laporan datang menyatakan bahwa sekelompok pencuri telah mengambil alih sarang goblin yang telah dibersihkan di luar perbatasan wilayah kekuasaan. Seorang pelayan menjelaskan bahwa banyak petualang dan pedagang yang melewati tempat itu telah menjadi korban satu demi satu. Sang Count menghela nafas karena tahu ini masalah serius. Lalu ia bertanya tentang putrinya. Pelayan itu melaporkan bahwa nona muda mereka sedang mengurung diri di ruang belajar untuk meneliti sesuatu yang mereka yakini berkaitan dengan demi-human, khususnya kaum elf. Sang Count teringat bahwa menjalin hubungan dengan kaum elf adalah impian lama kerajaan mereka. Karena ordo ksatria sudah dikirim, kemungkinan besar berbagai jenis demi-human akan ditemukan cepat atau lambat. Ia bertanya kepada pelayannya tentang apa pendapatnya mengenai demi-human, dan pelayan itu menjawab bahwa ia ingin berbicara dengan mereka jika ada kesempatan, karena kaum elf baginya seperti makhluk dari cerita lama yang ia dengar saat kecil. Sang Count setuju bahwa tidak apa-apa bagi orang biasa untuk berpikir seperti itu, namun bagi para penguasa, segalanya tidak sesederhana itu karena mereka harus memikirkan masalah yang bisa muncul antar ras. Ia bertanya-tanya apakah putrinya benar-benar memahami hal ini. Setelah berpikir sejenak, ia memerintahkan pelayan tersebut untuk mengirimkan salinan dokumennya kepada Felina dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh masalah ini ke tangan putrinya. Jika Felina berhasil membawa kedamaian, maka ia sebagai kepala keluarga Louis akan mendukung tujuannya. Namun jika gagal, ia memerintahkan agar putrinya diberitahu bahwa kepemimpinan keluarga akan dialihkan kepada adik laki-lakinya, Milt. Aki berkata bahwa hari itu sangat cocok untuk berjalan-jalan, dan Salas pun setuju, meskipun sebenarnya Aki berharap perjalanan mereka tidak hancur berantakan. Sekitar 1 jam sebelumnya, Rin menghentikan kuda-kuda dengan mendadak saat mereka melintasi hutan karena merasa sangat bersemangat. Aki sudah memperingatkannya bahwa meskipun mereka bisa menghindari pepohonan, mereka masih bisa menabrak batu. Rin bersikeras semuanya akan baik-baik saja karena dia mengawasi jalan. Namun kemudian kereta itu menabrak batu dan mengalami kecelakaan. Niedo bertanya dengan kesal tentang apa yang harus mereka lakukan sekarang, sementara Rin merasa bersalah. Meski begitu, Niedo merasa lega karena tidak ada yang terluka. Aki berkata bahwa ia bisa menggunakan storage magic miliknya untuk mengepak barang-barang mereka karena wilayah Count Louis sudah dekat. Niedo mengeluh bahwa Aki terlalu memanjakan Rin hanya karena dia adalah rekan rohnya. Namun Aki menjelaskan bahwa Rin lebih seperti makhluk liar yang terlatih. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong. Seorang pria berbaju zirah muncul dari semak-semak dengan tertatih-tatih, mengatakan bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Aki memperhatikan lambang keluarga pada zirah pria itu, lalu menyuruhnya tenang dan bertanya apa yang terjadi. Pria itu melaporkan bahwa nona muda mereka, Felina, telah diculik oleh bandit. Di saat yang sama, di dalam sebuah gua, sekelompok bandit kasar tertawa terbahak-bahak karena tidak menyangka bisa menangkap putri seorang count dengan begitu mudah. Mereka berpikir Felina akan laku dengan harga tinggi. Pemimpin mereka telah memerintahkan agar tidak melukai sang nona atau merusak pakaian yang dikenakannya. Namun para bandit itu merasa sayang jika mangsa berharga di depan mereka tidak dimanfaatkan. Aki teringat bahwa lambang pada zirah tersebut adalah milik prajurit pribadi keluarga Louis dan bertanya-tanya mengapa seorang wanita bangsawan bisa tertangkap bandit. Prajurit itu menjelaskan bahwa nona muda mereka dikirim untuk menangani kelompok bandit tersebut. Markas mereka hanyalah bekas sarang goblin, namun salah satu anak buah mereka ceroboh dan tertangkap. Nona muda memutuskan untuk menggantikan posisinya sebagai tawanan, dan sebelum ada yang bisa mencegahnya, para bandit itu menangkapnya. Salas bertanya apakah Felina yang dimaksud adalah orang yang seharusnya mereka temui, dan Aki mengkonfirmasinya. Niedo kemudian ragu apakah mereka bisa mempercayai prajurit manusia di depan mereka. Prajurit itu mencoba membela diri, namun ia langsung terkejut saat menyadari bahwa 2 gadis di depannya adalah elf sungguhan. Rin memperkenalkan dirinya sebagai yang paling luar biasa di antara mereka, yaitu seorang Great Spirit. Prajurit itu terpana,
Dan tepat saat ia mulai mempertanyakan siapa mereka sebenarnya, ia menyadari bahwa Aki adalah pewaris keluarga Guinas. Aki menjelaskan bahwa sekarang ia hanyalah mantan pewaris. Ia kemudian fokus pada masalah yang lebih penting dan menanyakan rincian situasi kepada prajurit itu, seperti jumlah bandit dan lokasi persembunyian mereka. Prajurit itu mengatakan markas bandit itu dekat dan setidaknya ada 30 orang di sana. Misi mereka awalnya hanya untuk memeriksa area, jadi mereka membawa sedikit prajurit, namun mereka tiba-tiba dikepung di hutan. Ia meratap karena nona mudanya sangat cantik dan ia takut para bandit sedang melakukan hal buruk padanya saat itu juga, sambil menyalahkan dirinya sendiri karena telah membahayakan sang nona. Salas bisa melihat keseriusan masalah ini, sementara Aki menjelaskan bahwa sebagai putri seorang count, para bandit tidak akan melukai Felina dengan mudah meskipun mereka menginginkan uang atau mencoba menjualnya. Meski begitu, Niedo tetap merasa khawatir. Aki bertanya apa yang dilakukan prajurit lainnya, dan pria itu menjawab bahwa mereka telah kembali ke Menshahn untuk melaporkan serangan dan meminta bantuan lebih. Sementara ia diperintahkan untuk mencari petualang yang bisa dipercaya di sekitar sana. Aki mengatakan bahwa dia memang berencana untuk menemui Felina, jadi dia meminta prajurit itu untuk mengantarkannya ke sana. Prajurit itu merasa lega karena Aki bersedia membantu, namun dia sempat ragu dan bertanya tentang pengawal Aki mengingat statusnya sebagai pewaris keluarga Guinas. Prajurit itu mengira Aki akan membawa perlindungan bersamanya. Aki mengingatkannya bahwa sekarang dia hanyalah mantan pewaris, tetapi dia tetap yakin bahwa dirinya lebih kuat daripada tentara keluarga Guinas manapun. Meski begitu, fakta bahwa Felina merelakan dirinya menjadi sandera membuatnya merasa terganggu. Hina pernah menceritakan tentang Felina sebelumnya, dan Aki tidak percaya gadis itu membiarkan dirinya ditangkap tanpa alasan yang kuat. Di dalam gua bandit, beberapa pria sudah tergeletak pingsan di tanah. Felina tahu tindakannya sangat beresiko, tetapi dia merasa senang karena ternyata para bandit itu adalah musuh yang bisa dia tangani sendiri. Lebih banyak bandit yang tak sadarkan diri tergeletak di belakangnya. Ternyata, dia telah menyembunyikan sebuah pedang di balik gaunnya dan menggunakannya di saat yang tepat. Dia juga berhasil mengungkap pedagang mana yang diam-diam bekerja sama dan mengendalikan para bandit tersebut. Sekarang, masalahnya hanyalah waktu. Dia bertanya-tanya apakah bala bantuan bandit yang akan tiba lebih dulu, ataukah tim penyelamat dari wilayah kekuasaannya. Hal ini menjadi pertaruhan lain yang dia pilih untuk hadapi sambil menunggu hasilnya. Di hutan yang sunyi, Rin mengendus udara dan menunjuk ke arah jalan yang sedang mereka tempuh. Aki heran mengapa gadis roh itu yang memimpin jalan, tetapi si prajurit mengkonfirmasi bahwa itu adalah arah yang benar. Rin dengan bangga membanggakan kekuatannya sebagai seorang Great Spirit. Saat Aki dengan santai membandingkannya dengan seekor anjing, prajurit itu justru terkejut melihat betapa santainya mereka semua. Bagaimanapun, Aki dulunya adalah seorang tuan muda, dan sekarang dia bepergian dengan para elf bahkan seorang Great Spirit di kelompoknya. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk persembunyian bandit. Area tersebut terasa sangat sunyi, dan tidak terlihat banyak bandit di sekitar sana. Prajurit itu mengatakan seharusnya ada setidaknya 50 orang, jadi dia memperkirakan setidaknya ada 10 orang yang berjaga di depan. Aki berpikir mereka mungkin semua berkumpul lebih dalam di dalam gua. Dia menyuruh kakak beradik elf untuk menyembunyikan telinga mereka untuk berjaga-jaga. Tepat setelah memperingatkan semua orang agar tetap waspada karena para bandit memiliki sandera, Rin dengan tenang melangkah masuk ke dalam gua. Dia merasa sulit dipercaya bahwa manusia tinggal di gua seperti binatang liar. Saat melangkah masuk, dia menyebutkan kepada Aki yang mengikuti di belakangnya bahwa ada orang-orang yang tergeletak pingsan di lantai. Prajurit itu bertanya dengan cemas apakah orang tersebut adalah nona mudanya, tetapi Aki mengatakan itu adalah seorang pria tua, dan terlebih lagi, ada banyak tubuh yang bertebaran di sekitar. Gadis-gadis itu menebak bahwa mereka adalah para bandit dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, Felina muncul dan mengatakan bahwa dia telah memenangkan pertaruhannya. Dia berkata bahwa dia akan baik-baik saja meski sendirian. Kelompok itu pun menyadari bahwa Felina sengaja membiarkan dirinya ditangkap untuk mengumpulkan informasi, lalu mengalahkan 10 bandit sendirian. Aki menyebutnya gila. Niedo menunjukkan bahwa Aki, dari semua orang, adalah orang terakhir yang pantas menyebut seseorang gila. Prajurit itu bertanya bagaimana Felina bisa melakukannya padahal dia dikenal buruk dalam ilmu pedang. Felina mengakui bahwa dia memang tidak ahli dan bahkan tidak pernah memenangkan pertandingan latihan. Prajurit itu kemudian bertanya bagaimana dia mengalahkan para bandit. Aki menebak bahwa lawan latihan Felina pastilah Hina. Terkejut, prajurit itu bertanya apakah yang dimaksud adalah komandan Ordo Ksatria kedua. Felina mengkonfirmasi bahwa dia adalah teman masa kecil Hina dan telah belajar beberapa hal darinya. Dia berkata dia bisa menangani beberapa pria kasar, tetapi tidak akan punya peluang melawan seseorang yang benar-benar ahli.
Aki menyadari bahwa pandangan Felina tentang kekuatan sangatlah tidak biasa. Felina Louise adalah seseorang yang seharusnya dihormati karena pikirannya yang tajam dan bakat alaminya juga. Felina bertanya-tanya mengapa putra sulung keluarga Guinas ada di wilayah keluarganya. Aki tampak terkejut karena dia mengenalinya. Felina ingat bahwa tanah mereka bertetangga, jadi dia sudah menghafal daftar para bangsawan. Tetap saja, dia merasa aneh bahwa calon penguasa keluarga Guinas berikutnya berjalan-jalan hanya dengan sedikit pelayan. Ketika matanya beralih kedua bersaudara elf tersebut, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dari aliran mana yang terpancar dari mereka, dia bertanya apakah mereka adalah elf. Rin kemudian menyela bahwa dia adalah seorang Great Spirit dan mempertanyakan kemampuan penginderaan mana milik Felina. Felina tidak percaya dia sedang melihat elf sungguhan. Dia mengira keluarga Guinas pasti telah membangun hubungan yang kuat dengan kaum elf. Aki mengatakan itu bukan benar-benar perbuatan keluarga Guinas, lalu mengakui bahwa dia telah diasingkan dari keluarganya. Niedo menambahkan bahwa keluarga Guinas lebih terlihat seperti musuh bagi mereka sekarang. Felina bertanya apa maksud mereka, dan Aki pun menjelaskan apa yang terjadi. Setelah dia diasingkan dan mengembara di hutan, dia diserang oleh monster yang menyebut dirinya Great Spirit bernama Rin. Setelah dia mengalahkannya, seorang elf bernama Salas keluar dari dalam monster tersebut. Salas memintanya untuk tidak menceritakan kisah memalukan itu lagi. Sebagai tanda terima kasih karena telah membantu desa elf, Salas dan Niedo setuju untuk ikut bersamanya ke ibu kota kerajaan. Niedo mengingatkannya agar tidak berbicara seolah-olah mereka adalah barang miliknya. Felina meminta waktu sejenak untuk memahami semuanya. Dia menyadari bahwa bukan keluarga Guinas, melainkan Aki sendirilah yang telah membentuk ikatan dengan para elf, dan sekarang dia bertindak sebagai perwakilan mereka. Aki menoleh ke arah kakak beradik itu dan bertanya apakah itu benar. Niedo menjawab bahwa dari sudut pandangnya, dia tidak bisa membedakan manusia mana yang teman atau musuh kecuali Aki. Aki kemudian menyebutkan bahwa ada juga Hina. Dia menceritakan bahwa Hina telah menyuruhnya datang ke wilayah Louis untuk menemui Felina, yang akan menjadi sekutu terbesarnya. Ekspresi Felina melembut saat mendengar bahwa Aki telah bertemu Hina. Dia ingin mendengar lebih banyak, tetapi Aki mengatakan mereka memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani terlebih dahulu. Dia memanggil Rin. Seorang prajurit di dekatnya bertanya apa yang sedang terjadi. Felina menyatakan bahwa mereka telah dikepung. Para bandit muncul dari balik pepohonan. Pemimpin mereka berkata dia mendengar anak buahnya telah menangkap seorang wanita yang bernilai tinggi, dan sekarang melihat dua wanita lagi, dia berpikir bisa meraup untung lebih banyak. Dia juga berkata mereka tampak terlalu energik dan memutuskan bahwa mereka perlu diberi pelajaran sebelum dijual. Pemimpin bandit itu melihat keduanya masih tampak penuh energi dan berpikir dia perlu membuat mereka tenang terlebih dahulu. Felina mengenali pria itu. Dia tidak menyangka seseorang dengan nama besar akan muncul seperti ini. Aki kemudian menyuruh Rin untuk memulai bagiannya. Felina mencoba memperingatkan mereka agar tidak terburu-buru, tetapi dia terhenti ketika menyadari keduanya sedang berbagi sihir. Tubuh Aki menjadi sangat kuat karena aliran energi dan Rin berubah ke wujud maskotnya. Felina merasa terkejut saat melihat Aki diselimuti oleh aura roh. Pemimpin bandit itu menyadari mereka telah menyiapkan semacam trik aneh. Dia mengingatkan anak buahnya untuk tidak melukai para wanita karena mereka berencana menjualnya dengan harga tinggi. Felina bertanya kepada Aki sebenarnya apa kekuatannya dan apakah dia yakin untuk bertarung. Aki menjawab karena para bandit itu ingin bertarung, jadi dia merasa tidak punya pilihan. Felina kemudian bertanya apakah Aki tahu siapa pria yang berdiri di depan mereka. Dia menjelaskan bahwa pria itu dulunya adalah seorang petualang yang memiliki nama besar. Dia sempat heran mengapa mereka tidak pernah mendapat informasi tentang bos bandit ini, tapi ternyata ada seseorang yang sudah mengalahkannya sebelumnya. Prajurit itu akhirnya mengenali bekas luka dan kapak raksasa tersebut, lalu menyadari bahwa pemimpin bandit itu adalah Gaburo si api darah. Cerita mengatakan bahwa di masa jayanya sebagai petualang, dia pernah mengalahkan seekor naga sendirian. Aki tetap terlihat tenang setelah mendengar hal itu. Kakak beradik elf dengan cemas bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Aki setuju bahwa Gaburo tampak hebat, tetapi dia tidak merasakan keberadaan yang berbahaya darinya seperti yang dia rasakan dari Hina. Niedo membalas bahwa Hina adalah pengecualian, dan Aki mengingatkannya bahwa dia membawa Great Spirit yang bukan manusia bersamanya. Dia juga berkata bahwa dia telah memakan segunung rumput liar saat berada di desa elf. Gaburo tiba-tiba muncul di depannya sambil mengayunkan kapak besarnya dan bertanya apakah itu adalah kata-kata terakhir Aki, tetapi dia menjadi bingung ketika kapaknya justru menghantam pohon. Aki telah menangkisnya menggunakan perisai yang dia bentuk dengan sihir roh. Bahkan Aki pun merasa terkesan. Rin merasa bangga akan kekuatannya dan berkata dia bisa menciptakan hal-hal yang lebih menakjubkan.
Para bandit mencoba menyerang Aki bersama-sama, tetapi ledakan kekuatan yang tiba-tiba mendorong mereka mundur. Aki sekarang mengerti bagaimana kekuatannya bekerja. Jika dia memadatkannya dan menghantamkannya pada sesuatu, dia bisa menggunakannya untuk menyerang. Dia juga menyadari itu bisa digunakan dalam berbagai cara yang berbeda. Karena tidak bisa menyerang Aki, para bandit mengalihkan perhatian mereka ke arah para wanita. Namun sebelum mereka mencapainya, akar-akar muncul dari tanah dan mengikat mereka di tempat. Bahkan kakak beradik elf merasa terkesan dengan kekuatan Aki. Felina hanya bisa berdiri dalam diam. Gaburo mengeluarkan belatinya dan mengeluh tentang bagaimana mereka terus menggunakan trik-trik aneh. Dia berkata Aki bisa saja mati tanpa rasa sakit jika dia membiarkan dirinya ditebas. Dia menyeringai sambil memegang belati yang terlihat sangat mengerikan. Pria itu berkata bahwa satu hantaman dari belati tersebut sudah cukup untuk menyebarkan rasa sakit yang luar biasa ke seluruh tubuh, hingga korbannya akan lebih memilih mati daripada menahannya. Aki menyadari bahwa senjata itu telah diolesi racun. Gaburo kemudian menerjang ke arahnya. Aki menyuruh Rin untuk mengulangi apa yang dia lakukan sebelumnya. Gaburo tidak percaya mereka akan menggunakan trik yang sama, tetapi Aki mengatakan bahwa dia telah menyempurnakan tekniknya. Akar-akar seketika muncul dari tanah. Kakak beradik elf menyadari bagaimana Aki mengubah akar-akar tersebut menjadi tombak kayu yang tajam. Aki menyebut teknik ini dengan nama Barret Brand. Tombak-tombak kayu itu melesat cepat ke arah Gaburo. Mantan petualang itu mencoba mempertahankan diri dengan belatinya, namun senjatanya dengan mudah terlempar. Gaburo kehilangan cengkramannya dan belati itu justru menyayat wajahnya sendiri. Dia menjerit kesakitan sambil memegangi pipinya dan berguling-guling di tanah. Para bandit berteriak memintanya untuk bertahan. Aki mengingatkan Gaburo tentang bagaimana dia tadi menakut-nakuti orang lain dengan rasa sakit yang membuat korbannya memilih mati. Dia menyebut pria itu menyedihkan dan bertanya kepada Rin apakah dia punya mantra yang bisa membuat bandit itu pingsan. Rin menjawab bahwa dia punya. Felina seakan tidak percaya Aki bersikap lembut terhadap bandit yang mencoba menghabisinya. Dia sempat berpikir bahwa mungkin para roh memang pemaaf. Rin menggunakan mantra yang menghantam wajah bandit itu dengan keras, hingga membuatnya pingsan. Felina segera menarik kembali pikirannya tentang roh yang pemaaf setelah melihat serangan itu. Bahkan Aki sendiri tidak tahu apakah serangan tersebut bisa disebut sihir atau bukan, tetapi yang penting masalah telah selesai. Felina meminta waktu agar dia bisa mencerna semua ini terlebih dahulu. Dia mendengarkan penjelasan semua orang, tetapi pikirannya masih sulit mengejar kenyataan yang ada. Para ksatria keluarganya mulai mengikat para bandit yang tertangkap. Felina kemudian menyebut Aki sebagai sosok yang absurd. Aki membalas bahwa dia juga bisa mengatakan hal yang sama tentang gadis itu. Setelah mendengar cerita Felina, Aki meninjau kembali situasinya. Pertama, gadis itu bekerja dengan tujuan yang berbeda dari ayahnya, Count Louis. Kedua, dia memiliki ketertarikan pribadi pada kaum elf dan roh. Ketiga, jika mereka berhasil menaklukkan para bandit, mereka akan mendapatkan kerjasama dari keluarganya. Salas menyadari betapa gusarnya wajah Aki dan bertanya apa yang salah. Felina berkata bahwa dia paham Aki tidak memiliki kesan yang baik tentang ayahnya. Aki menjawab bahwa dia hanya mengenal sang Count dari rumor. Felina berkata itu tidak masalah karena perasaan itu sepertinya saling membalas. Karena Aki sudah diasingkan dan tidak lagi terikat dengan keluarganya, Felina bertanya apakah Viscount Guinas benar-benar orang yang terhormat. Bahkan jika cara aristokratnya dalam memimpin wilayah diabaikan, masalah utamanya adalah perlakuannya terhadap putra-putranya, Jill dan Willem. Sang Viscount sangat percaya pada supremasi kemampuan, sehingga dia membiarkan kedua orang itu bertindak sesuka hati. Lalu ada Aki yang sebelumnya diharapkan menjadi penguasa berikutnya namun terlihat tidak berbahaya dan dianggap tidak kompeten. Felina menyuruhnya membayangkan wajah sang Viscount sekarang setelah tahu bahwa Aki ternyata adalah kebalikannya. Aki tertawa menanggapinya. Felina mengakui bahwa dia tidak melihat ayahnya sendiri sebagai orang suci. Tetap saja, ayahnya tegas dengan bawahannya dan mengelola wilayah dengan akal sehat. Hubungannya dengan ibu kota dan negara tetangga juga tidak buruk. Aki merasa dia telah mendapatkan sekutu. Namun, Felina khawatir situasinya terlalu besar. Untuk saat ini, dia berencana untuk bekerja secara hati-hati dengan faksi netral yang dia kenal untuk memperkuat posisi mereka. Tapi pengaruh keluarganya memiliki batas yang jelas. Aki memahami hal ini. Jika semuanya mudah diperbaiki, Hina pasti sudah bisa menangani semuanya sendirian. Bagaimanapun, Salas mengingatkan mereka bahwa mereka masih harus pergi ke ibu kota. Niedo berkata bahwa itu memang rencana mereka sejak awal. Rin bertanya dengan semangat apakah mereka akan menggunakan kereta yang sama karena dia ingin duduk di paling depan. Sementara yang lain meributkan tempat duduk, Felina memberitahu mereka bahwa dia perlu melaporkan semuanya kepada ayahnya. Dia menatap kelompok Aki.
Ada dua orang elf, satu yang mengaku sebagai Great Spirit, dan seorang mantan calon penguasa yang diasingkan dengan kemampuan aneh yang kuat. Dia bertanya-tanya bagaimana cara menjelaskan ini semua kepada ayahnya. Sementara itu, di kediaman Guinness, Sang Viscount bertanya dengan marah apakah Jill masih belum ditemukan. Para pelayan mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencari di area yang luas, tetapi tetap tidak ada tanda-tanda dari 30 prajurit yang pergi bersamanya. Mereka yakin sesuatu telah terjadi di hutan. Sang Viscount tidak percaya bahwa seseorang yang akan menjadi penguasa berikutnya sangat kurang waspada di saat seperti ini. Willem kemudian muncul dan memberitahu ayahnya agar tidak terlalu mengkhawatirkan Jill. Dia berkata Jill berbeda dari kakak tertua mereka dan dia membawa prajurit bersamanya. Sang Viscount berkata ini bukan hanya soal keselamatan. Jill telah menggerakkan prajurit pribadinya tanpa izin dan kehilangan kontak tepat setelah diperingatkan. Willem meminta ayahnya untuk tidak menyalahkan Jill, karena dia yakin kakaknya itu tidak akan melakukan sesuatu yang egois. Namun jika Jill benar-benar menemukan para elf, posisinya di ibu kota akan aman. Dia percaya Jill hanya terburu-buru untuk mendapatkan hasil. Meskipun Jill sudah naik sebagai penerus, Willem ingat bahwa belum ada pengumuman resmi. Sang Viscount berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak membicarakan masalah formal sampai Jill ditemukan. Para pelayan berjanji untuk melanjutkan pencarian. Sang Viscount menghela nafas panjang. Namun, Willem memikirkan betapa bodohnya Jill. Seharusnya Jill tetap diam sekarang setelah Aki pergi agar dia bisa mengambil gelar itu tanpa masalah. Jill mudah dikendalikan, jadi Willem hanya perlu mendorongnya sedikit untuk membuatnya bertindak sendiri. Willem menyeringai memikirkan hal itu. Dia kemudian bertanya kepada ayahnya apakah dia juga bisa membantu mencari kakaknya. Dia berkata akan menjadi masalah jika Jill dalam bahaya, tetapi ada kemungkinan yang lebih buruk. Sang Viscount bertanya apa maksudnya. Willem berkata dia sedang membicarakan tentang kaum elf. Karena mereka adalah makhluk yang bisa membawa keuntungan besar bagi umat manusia jika dikendalikan, masalah ini bisa jauh lebih penting daripada sekadar gelar keluarga. Jika itu benar, maka Jill sedang mengkhianati keluarga, dan Willem percaya hanya dia yang bisa menghentikannya. Sang Viscount terdiam untuk berpikir. Willem berdiri di sana dengan tatapan jahat yang tidak sesuai dengan usianya. Sementara itu, Felina menyapa ayahnya ketika dia akhirnya sampai di rumah. Semua orang duduk bersama dan mengobrol sambil minum teh. Count Louis berkata bahwa dia memahami situasinya. Aki berharap dia memahami hal-hal dengan cepat sebagai seorang Count. Sang Count menjelaskan bahwa semakin tinggi peringkat seorang bangsawan, semakin sedikit mereka menunjukkan kelemahan mereka. Dia kemudian mengakui bahwa sebenarnya dia tidak mengerti setengah dari apa yang dia dengar. Felina sudah tahu ayahnya akan bereaksi seperti itu. Aki merasa terkejut karena Sang Count berbicara secara terbuka dan bertanya-tanya apakah dia berbeda dari rumor yang beredar. Tetap saja, Sang Count merasa sulit dipercaya bahwa makhluk yang dia pikir hanya ada dalam dongeng kini duduk di depannya. Ditambah lagi, Aki sekarang memiliki hubungan istimewa dengan kaum elf. Sang Count bertanya kepada Aki apakah dia bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan. Aki tampak tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Felina berkata bahwa fakta bahwa Aki bahkan tidak menyadarinya membuat segalanya lebih mengkhawatirkan. Sang Count kesulitan mempercayainya. Dia sekarang perlu memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia menjelaskan bahwa Akilah yang memegang kendali sekarang. Dia berkata bahwa saat berurusan dengan bangsawan atau keluarga kerajaan, gertakan terkadang dibutuhkan, tetapi Aki telah mendapatkan kekuatan yang begitu kuat sehingga dia bahkan tidak perlu menggertak. Dia memperingatkannya untuk lebih menyadari keuntungannya sendiri dan posisinya yang unik. Niedo berbisik kepada Aki bahwa Sang Count sepertinya orang baik. Aki merasa ragu bagaimana harus menanggapi. Sang Count menjadi lebih serius dan bertanya apa yang diinginkan Aki dari keluarga Louis karena dia adalah satu-satunya orang dengan hubungan nyata dengan kaum elf. Rin menyela bahwa dia ingin kereta dengan banyak kuda karena dia berencana untuk menjadi pengemudinya. Ketika memikirkannya, Felina teringat mereka telah merusak satu kereta di jalan. Rin berkata dia ingin yang tidak akan rusak kali ini. Aki menyuruhnya untuk diam. Sang Count tertawa sedikit dan berkata dia bisa memberikan sebanyak yang mereka inginkan. Tetap saja, sebagai anggota keluarga Louis, dia berkata tidak bisa mengakhiri masalah ini hanya dengan itu. Felina meragukan Aki punya rencana. Aki berkata dia hanya ingin menuju ke ibu kota kerajaan untuk saat ini, dan tidak memiliki tujuan nyata selain menjelaskan situasinya dan situasi kaum elf. Adapun untuk keluarga Guinness, Jill, yang seharusnya menjadi penguasa berikutnya, telah gagal dan dibawa ke ibu kota kerajaan. Untuk para elf, dia meminta Salas dan Niedo bertindak sebagai perwakilan mereka untuk berbicara. Sang Count berkata bahwa alih-alih tidak punya keinginan, sepertinya Aki percaya dia bisa mengelola segalanya sendiri. Aki mencoba menyangkalnya.
Sang Count berkata itu tidak apa-apa karena Aki memiliki kekuatan yang cukup. Bahkan setelah diasingkan dari rumahnya, dia membangun hubungan dengan kaum elf sendiri dan mendapatkan kepercayaan mereka. Dan dari apa yang dia dengar dari Felina, kemampuan tempur Aki sudah lebih dari cukup. Dulu ketika Aki masih menjadi pewaris keluarga Guinas, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari dirinya yang sekarang. Sang Count kemudian menjelaskan betapa ibu kota kerajaan saat ini dipenuhi oleh para bangsawan yang sangat mengincar koneksi dengan kaum elf dan ras lainnya, di mana masing-masing dari mereka membawa tujuan tersendiri. Meskipun sebagian besar bangsawan memilih untuk tetap netral, seperti keluarga Louis yang lebih suka menunggu dan mengamati, ada beberapa kelompok ekstremis yang sudah berencana untuk menginvasi dan mengambil alih wilayah ras lain. Bahkan faksi yang disebut sebagai kelompok moderat, yang mencoba menyeimbangkan segalanya, ternyata memiliki motif tersembunyi dan tidak benar-benar bersatu. Aki meyakini bahwa kaum elf memiliki mana yang cukup untuk menangani sebagian besar tindakan militer. Ia merasa tantangan yang sebenarnya justru terletak pada sisi politik yang masih harus mereka pecahkan. Ia juga tahu bahwa ayahnya tidak akan tinggal diam. Count Louis setuju dengan pemikiran itu dan menawarkan diri untuk berbagi informasi serta memperkenalkan Aki dan para elf kepada sekutu potensial di ibu kota sesegera mungkin. Aki mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kebaikannya, mengingat keluarga Guinas dan Louis hampir tidak memiliki hubungan di masa lalu. Sang Count menjelaskan bahwa semakin kuat seseorang, semakin besar keinginan mereka untuk mendapatkan elf, roh, bahkan kekuatan milik Aki sendiri. Ia memperingatkan bahwa lebih aman untuk tetap berhati-hati. Aki menyadari bahwa sosok Count Louis ternyata sangat berbeda dari rumor yang selama ini beredar. Sang Count kemudian menyebutkan bahwa Hina telah kembali ke ibu kota dan dia memiliki orang-orang lain yang ingin diperkenalkan kepada Aki. Namun, ia menegaskan ada seseorang yang harus ditemui Aki terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa politik dibentuk oleh beberapa hal, termasuk dukungan dari seseorang yang memiliki otoritas serta kekuatan militer yang tangguh. Ia mengingatkan Aki bahwa meskipun saat ini ia mungkin memiliki komandan ksatria dan keluarga Louis di pihaknya, ia masih kekurangan satu hal yang sangat penting, yaitu uang. Sang Count mengatakan ini adalah salah satu alasan mengapa orang-orang yang menginginkan demi Human, terutama kaum elf, bertindak seperti itu. Felina pun memahami maksud ayahnya, bahwa jika Aki tidak memiliki dana, orang-orang akan memiliki lebih sedikit celah untuk memanfaatkannya. Aki setuju dan sadar bahwa ia tidak bisa mengambil tindakan apapun tanpa uang. Oleh karena itu, Sang Count menyarankan agar mereka mengunjungi pedagang besar bernama Fenzel berikutnya dan mencoba mendapatkan dukungannya. Felina terkejut dan mencoba memprotes rencana tersebut. Sang Count mengakui bahwa pedagang besar itu memang tidak mudah dihadapi dan menjalin ikatan dengannya akan sangat sulit. Itulah sebabnya ia memilih agar Felina ikut bergabung dengan mereka. Ia mengatakan bahwa putrinya adalah dukungan terkuat yang bisa ditawarkan oleh keluarga mereka kepada Aki. Tak lama kemudian, Aki pergi untuk beristirahat di pemandian air panas terbuka. Sang Count berasumsi bahwa mereka kelelahan dan menyuruh mereka untuk santai. Aki tidak menyangka ia akan mengalami momen pemandian air panas persis seperti di dalam game. Pada saat itu, seseorang memanggilnya. Sang Count muncul dan bertanya apakah Aki sudah membilas dirinya dengan benar. Aki melihat bahwa Sang Count bukanlah tipe orang yang suka menutupi bagian depannya. Ia sudah menduga hal ini dan hanya tertawa menanggapinya. Di sisi lain pemandian, para gadis sedang merendam diri. Felina terus-menerus menghela nafas panjang. Salas bertanya-tanya orang seperti apa Fenzel itu. Sementara Niedo penasaran apakah dia sulit dihadapi. Felina menjelaskan bahwa pedagang besar Fenzel adalah sosok yang sangat cerdik yang membangun perusahaan Fenzel hanya dalam satu generasi. Banyak yang percaya bahwa dia adalah orang yang paling ahli dalam memutar uang saat ini. Bahkan ayah Felina pernah menghubunginya untuk sebuah kesepakatan, dan menyebutnya sebagai mitra penting bagi keluarga mereka. Niedo mempertanyakan apakah orang seperti itu bisa menjadi sekutu. Felina menyatakan bahwa pedagang besar itu tidak akan mudah digoyahkan. Meskipun bekerja sebagai pedagang, modal pertamanya berasal dari hadiah yang ia dapatkan sebagai seorang petualang, yang berarti dia juga memiliki kemampuan bertarung yang nyata. Niedo bertanya-tanya apakah kekuatan fisik itu penting dalam hal ini. Felina ingin menegaskan bahwa pedagang besar tersebut tidak memiliki kelemahan yang nyata. Posisinya yang tinggi saja sudah memberinya sedikit celah. Ia menyebutkan 3 elemen yang dibicarakan ayahnya. Kekuatan militer, pengaruh politik, dan kekuatan finansial. Si pedagang besar memegang ketiganya. Jika Felina tidak bisa menawarkan sesuatu yang dia inginkan, ia bahkan tidak akan mendapatkan kursi di meja perundingan. Jadi, ia perlu mencari tahu apa keinginan pedagang tersebut. Mendengar semua ini, Salas berpikir bahwa kaum elf mungkin bisa menjadi posisi tawar yang kuat. Namun Felina menjelaskan bahwa status mereka terlalu langka dan manusia menyimpan banyak motif tersembunyi.
Kekayaan dan ketenaran yang didapat dari kaum elf, beserta kecantikan, umur panjang, dan benda-benda kuno mereka, jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Banyak orang berkuasa yang sudah menyusun rencana untuk mengklaim mereka. Felina juga tidak berniat menggunakan kaum elf sebagai alat yang praktis. Kakak beradik elf tersebut terkejut saat mendengar kejujuran itu. Felina merasa ia tidak bisa diam saja dan perlu mengumpulkan informasi yang jelas tentang Fenzel segera. Saat ia mencoba pergi, seseorang memukulnya dari belakang dan mencipratkan air hingga ia jatuh ke dalam bak mandi. Rin tertawa dan menunjukkan betapa ia menikmati air tersebut. Ia menantang Niedo untuk balapan. Niedo mengingatkannya bahwa dia bukan anak kecil lagi dan mengeluhkan kebisingan itu. Rin kemudian mencipratkan air ke arahnya, memaksa Niedo untuk mengejarnya. Salas pergi memeriksa keadaan Felina. Felina keluar dari air sambil tertawa. Ia tidak percaya betapa santainya mereka semua. Ia bertanya-tanya apakah mereka sadar bahwa eksistensi mereka bisa mempengaruhi seluruh bangsa. Salas berkata itu karena seseorang telah menyelamatkan dan membantu mereka tanpa peduli apakah mereka elf atau manusia. Selama orang itu bersama mereka, ia merasa segalanya akan berjalan baik-baik saja. Felina merasa tidak punya alasan logis untuk mempercayai hal itu, namun Salas hanya tertawa. Felina berkata bahwa orang-orang tidak selalu bertindak logis. Fenzel dan bahkan Rin mirip satu sama lain karena ia tidak bisa membaca pikiran mereka. Salas terkikik dan berkata bahwa Rin memang sangat sulit ditebak. Felina berpikir bahwa saat menghadapi lawan yang lebih kuat, ia harus siap mengambil resiko dan memainkan kartunya dengan bijak. Kartu yang ia pegang saat ini tidak buruk sama sekali. Ia bisa memberikan perlawanan yang kuat. Ia memiliki kaum elf, roh yang kuat, komandan ksatria, dan yang terpenting, seorang pria yang luar biasa namun sama sekali tidak menyadarinya. Jika ia bisa memanfaatkan mereka semua dengan baik, ia bahkan bisa menghadapi sang pedagang besar. Sementara itu, Aki berharap bisa segera keluar dari pemandian karena sang Count sedang menganalisisnya dan memperhatikan otot-ototnya dengan penuh perhatian. Keesokan harinya, Aki mendapati dirinya berdiri di depan tumpukan dokumen yang besar. Felina telah mengumpulkan semua yang ia ketahui tentang Count Fenzel dan menyuruh Aki untuk menghafal semuanya. Aki tidak bisa menolak karena Felina sangat bersemangat dan serius mengenai hal itu. Sementara itu, sang Count menginstruksikan asistennya untuk mengirim utusan terlebih dahulu. Ia memutuskan untuk berbicara dengan tokoh-tokoh kunci terlebih dahulu dan mulai menyiapkan situasi sendiri. Ia juga membuatkan dokumen resmi agar Aki bisa bergerak bebas di ibu kota. Aki tidak menyangka sang Count akan bertindak sejauh itu untuk membantu mereka. Karena semua urusan dokumen tersebut, Niedo mengeluh tentang betapa menjengkelkannya birokrasi manusia. Aki kemudian bertanya apakah kaum elf memiliki hal serupa. Niedo menjelaskan bahwa kaum elf menggunakan kontrak magic sebagai gantinya. Para roh atau mana itu sendiri yang akan menegakkan perjanjian tersebut. Karena fakta tersebut tertulis langsung ke dalam jiwa, efeknya bahkan bisa diturunkan ke generasi mendatang. Salas menambahkan bahwa itu mirip dengan ikatan yang dimiliki Aki dengan kaum elf karena koneksi mereka juga terukir di dalam jiwa. Aki terkejut mendengarnya karena ia baru saja bereinkarnasi ke tubuh ini dan bertanya-tanya apakah ia yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Felina takjub saat mendengar tentang kontrak magic untuk pertama kalinya. Ia merasa mana yang terlibat sangat murni dan baru baginya. Aki menyadari bahwa gadis itu terlihat seperti seorang penggemar yang sedang bersemangat. Rin juga bisa menggunakan kontrak magic karena ia adalah seorang Great Spirit. Melihat hal ini, Aki berasumsi ia juga bisa melakukannya dan berhasil mendemonstrasikannya tanpa banyak usaha. Felina terpana dan bertanya-tanya apakah ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Aki. Rin mengeluh bahwa Aki selalu meniru kemampuannya. Aki kemudian memegang kepala gadis roh itu dan menjelaskan bahwa ia bisa melakukannya hanya karena telah menyerap kekuatannya. Ia juga berkata bahwa menjadi Great Spirit bukan hanya sekadar pajangan sambil mengelus kepalanya. Hal ini membuat Rin menjadi malu dan wajahnya memerah saat ia meminta Aki untuk menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Aki menyuruhnya untuk tidak besar kepala. Niedo terkejut dengan betapa ramainya mereka semua, sementara Salas hanya terkikik. Aki mengalihkan perhatiannya kembali kepada sang Count dan berterima kasih sekali lagi atas semua yang telah dilakukannya. Ia berkata bahwa memiliki dokumen dengan segel sang Count membuatnya jauh lebih mudah berurusan dengan masyarakat manusia. Sang Count menghela nafas. Ia berkata bahwa melihat kontrak magic secara langsung membuat pekerjaan dokumennya terasa sangat kecil dan sederhana. Rin mendekat dan melihat dokumen di atas meja dengan sedikit rasa ingin tahu. Sang Count bertanya apakah dia penasaran dengan kertas-kertas itu, dan Rin mengangguk pelan. Aki berkata bahwa tidak banyak kebutuhan untuk membaca dan menulis saat tinggal di hutan. Sang Count kemudian menuliskan nama Rin pada selembar kertas kosong dan menunjukkannya kepadanya.
Sang Count memberitahu Rin bahwa itu adalah namanya yang tertulis di sana. Mata Rin membelalak saat ia mengambil kertas tersebut. Sang Count berpikir akan sangat baik bagi Rin untuk mengetahui hal ini demi masa depannya. Dan ia berkata bahwa belajar menulis namanya sendiri adalah awal yang bagus. Rin menatap tulisan namanya. Ia terlihat sangat gembira sambil mendekatkan kertas itu ke wajahnya, sementara ekornya bergerak-gerak bahagia. Salas tersenyum melihat betapa imutnya tingkah gadis roh itu. Sang Count kemudian kembali bersikap serius dan menyatakan bahwa itulah semua yang bisa ia berikan kepada Aki dan kelompoknya. Pemberian itu meliputi surat perkenalan untuk Lord Fenzel Gualg, pesan-pesan untuk sekutu potensial di ibu kota, serta dokumen yang membuktikan bahwa keluarga Louis secara resmi mengakui Aki dan kelompoknya. Ia juga menaruh kepercayaan penuh kepada Felina. Felina tampak sungguh-sungguh dan meminta ayahnya untuk menyerahkan urusan itu kepadanya. Tak lama kemudian, Aki dan para gadis tiba di ibu kota kerajaan dengan menggunakan kereta kuda. Rin mengeluh dan ingin segera keluar dari kereta. Ia bahkan mengukir namanya di kereta itu dan mengklaim bahwa benda tersebut adalah miliknya. Niedo memarahinya dan berkata bahwa kereta itu hanya akan merepotkan jika mereka membawanya terus, sambil menambahkan bahwa mereka beruntung karena Felina setuju untuk menyimpannya secara gratis di villa keluarganya. Aki tidak menyangka Felina memiliki properti di ibu kota kerajaan. Felina menjelaskan bahwa ayahnya sering mengunjungi ibu kota untuk urusan bisnis. Aki merasa kagum dan bergumam bahwa ia bisa melihat dengan jelas perbedaan kelas antara keluarga mereka. Felina kemudian memberitahu Aki bahwa pemuda itu akan merasa kewalahan di ibu kota kerajaan, jika hanya melihat sebuah rumah bandar sederhana saja sudah kagum. Hal ini membuat Aki bingung. Felina menunjukkan bahwa Aki tidak menyadari nilainya sendiri, jadi ia memutuskan untuk menjelaskannya secara gamblang. Ia berkata bahwa Aki adalah satu-satunya manusia yang pernah mendapatkan pengakuan dari kaum elf. Karena betapa pentingnya posisi Aki, Felina percaya banyak bangsawan yang akan dengan senang hati memberinya rumah mewah di ibu kota hanya untuk mendapatkan bantuannya. Ia memperingatkan agar Aki tidak membiarkan kekayaan kecil mengalihkan perhatiannya, karena para bangsawan bisa dengan mudah memanfaatkannya. Ia menyuruh Aki untuk selalu bertindak dengan penuh kewaspadaan. Ia menambahkan bahwa berpura-pura dan membaca situasi adalah skill penting saat berurusan dengan orang-orang berkuasa, dan itulah satu-satunya cara Aki bisa melindungi diri serta teman-temannya. Aki berdiri diam sejenak dan menatap Felina. Saat ditanya ada apa, Aki menjawab bahwa ternyata Felina adalah orang yang berhati lembut. Felina menjadi salah tingkah dan berkata tidak ingin mendengar hal itu dari Aki. Meski begitu, Aki menyadari perkataan gadis itu benar. Mengabaikan masalah ini bisa menimbulkan kesulitan bagi mereka nantinya. Aki kemudian berkata bahwa di ibu kota kerajaan, secara resmi ia masih menjadi anggota keluarga Guinas. Felina berasumsi Aki berencana menggunakan nama keluarganya untuk sesuatu, tetapi Aki berkata justru sebaliknya. Ia tidak akan terkejut jika akhirnya terseret ke dalam masalah yang melibatkan adiknya yang kini dipenjara. Aki dan para gadis masuk ke dalam Menshahn untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Felina pun mempelajari apa yang telah terjadi pada adik Aki. Dari apa yang ia pahami, Jill Guinas adalah seorang sosiopat murni. Ia juga mengetahui bahwa Jill telah mengamuk di desa Elf sebelum akhirnya ditangkap oleh Hina. Aki merasa lega dan berasumsi bahwa semuanya akan baik-baik saja jika Hina yang mengawasi adiknya, dan Felina pun berharap hal yang sama. Namun, Felina mengkonfirmasi bahwa meski Hina sangat kuat, ksatria itu tidak memiliki banyak keahlian dalam bidang politik. Karena kelemahan itulah, tidak mengherankan jika Hina terseret ke dalam sesuatu yang rumit atau kacau. Felina berkata bahwa jika mereka bisa segera menemui Lord Fenzel, maka prioritas utama mereka selanjutnya adalah Hina. Tiba-tiba, seorang pelayan mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan bahwa ada tamu mendesak yang datang meminta audiensi. Felina bereaksi dengan terkejut dan mempertanyakan orang macam apa yang berani datang tanpa mengirim utusan terlebih dahulu. Pelayan itu menjelaskan bahwa tamunya adalah putri keempat, Claire Forseilla, yang datang mencarinya. Felina sangat terkejut mendengar berita itu. Aki teringat pernah melihat nama putri keempat terdaftar sebagai salah satu sekutu Hina. Felina kemudian mengklarifikasi bahwa Aki kemungkinan besar sedang memikirkan putri ketiga, Null Forseilla, yang dikenal sebagai wanita bijaksana dari faksi moderat. Aki sempat mengira tamu itu adalah musuh, tetapi Felina tidak menilainya sejauh itu. Ia menggambarkan putri keempat sebagai seseorang yang sangat sulit untuk dipahami. Putri keempat menunggu dan duduk untuk minum teh saat disambut. Felina pergi menyapanya dan menyatakan bahwa ia tidak menduga tamu berpangkat tinggi seperti sang putri akan mengunjungi mereka, sambil meminta maaf karena tidak sepenuhnya siap menyambutnya. Claire berkata itu tidak masalah karena dialah yang tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan. Felina bertanya dengan gugup apa yang membawanya berkunjung secara pribadi, dan Claire menjawab bahwa ia datang bukan untuk Felina, melainkan untuk Aki Guinas. Ia menambahkan bahwa ia mengira hanya ada Aki di sana.
Aki tidak menyangka sang putri sudah mengetahui situasi keluarganya saat ini. Meski begitu, sang putri mengingatkannya untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas dan berkata tidak perlu merasa gugup. Ia meminta mereka untuk berbicara dengan normal. Aki bertanya apakah keluarga kerajaan sudah memahami situasi saat ini. Claire berkata itu semua berkat kemampuannya. Ia memperlihatkan mata kanannya yang sedikit bersinar dan menunjukkan sebuah simbol di iris matanya. Felina terkejut sementara Aki terpaku. Claire menjelaskan bahwa kemampuannya disebut glass eye, sejenis mata ajaib yang mengungkapkan apapun yang terpantul di mata kanannya. Aki merasakan mana sang putri memasuki tubuhnya dan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Perasaan itu terasa mengganggu. Aki terkejut karena sang putri menyadari hal itu. Felina menunjukkan bahwa wajah Aki dengan mudah memperlihatkan apa yang dipikirkannya dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Claire kemudian berkata bahwa menyembunyikan sesuatu darinya tidak akan berhasil. Ia juga menyuruh mereka untuk mengeluarkan para elf yang sedang mencuri dengar karena mereka semua perlu bicara. Felina dan Aki menjadi gugup. Niedo tiba-tiba membuka pintu, diikuti oleh Salas dan Rin yang masuk ke dalam. Rin terlihat mengantuk tetapi langsung bersemangat saat melihat kue-kue di atas meja. Ia berkata makanan itu terlihat lezat dan ingin memakannya. Aki menghentikannya dan menyuruhnya membaca situasi, mengingatkannya bahwa mereka sedang berada di hadapan seorang putri. Claire duduk diam memperhatikan mereka berdebat, lalu meminta semua orang untuk tenang dan memberikan sebuah cupcake kepada Rin. Rin melahapnya seperti anjing yang sedang diberi makan. Claire memberitahu mereka untuk tidak terlalu waspada karena ia akan menjelaskan apa yang ia inginkan. Sebelum menjawab pertanyaan Aki, Claire bertanya apakah ada sesuatu yang diinginkan pemuda itu. Sebagai bagian dari garis keturunan kerajaan, ia bisa mengabulkan permintaan apapun yang masuk akal. Aki berpikir sejenak sambil mengingat kata-kata Felina sebelumnya. Claire menyuruhnya untuk tidak terlalu waspada terhadap Felina karena ia menyadari bahwa Aki telah mendapatkan penasehat yang sangat cakap. Felina tersentak mendengarnya. Claire tidak ingin melalui sesi tanya jawab yang panjang. Ia hanya ingin tahu apa yang direncanakan Aki dengan koneksinya terhadap kaum elf. Aki menyadari bahwa sang putri telah membaca apapun yang muncul di benaknya. Ia merasa khawatir dan bertanya apakah sang putri benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Niedo juga menjadi cemas. Namun Claire menyuruhnya tidak perlu khawatir karena ia tidak bisa membaca kaum elf karena aliran mana mereka berbeda. Meski begitu, Aki tetap tidak tahu harus meminta apa. Niedo tidak percaya Aki bisa melamun begitu saja saat seseorang sedang membaca pikirannya tepat di depannya. Aki mengaku tidak ada hal penting yang muncul di benaknya. Ia berkata akan bahagia jika bisa menjalani hidup yang tenang dan damai. Sang putri terkejut karena kata-kata itu terasa jujur. Salas terkikik dan berkata bahwa Aki tidak memiliki satupun niat tidak jujur di dalam dirinya. Niedo justru berkata hal itulah yang membuatnya khawatir. Rin menertawakan Aki dan menyebutnya berkepala kosong. Claire kemudian menatap mereka semua dalam diam. Aki memarahi Rin lagi. Berdasarkan apa yang ia lihat, sang putri merasa bahwa ia mungkin bisa mempercayai mereka.